Saya pernah disuruh untuk melakukan mandi kembang oleh paman saya dengan alasan untuk mempermudah rezeki. Bagaimana cara bertobatnya? Dan bagaimana pandangan Ustaz dengan ritual mandi kembang, baik di acara pernikahan atau adat? Tidak usah mandi kembang. Mandi air biasa pakai sabun biasa. Karena selalu relevansinya mandi kembang itu berhubungan dengan alam-alam dukun jin ini, gitu kan? Jadi nggak usah gitu. Sama tradisi-tradisi pernikahan harus dimandikan di tempat yang terbuka sehingga pengantin perempuannya sudah sakit flu duluan sebelum menikah. Harus disiram dengan air ini air itu. Biarkan dia mandi sama suaminya nanti. Setelah menikah silakan mandi sana. Jadi dimudahin saja. Tidak pernah ada di zaman sahabat itu, di zaman Nabi. Karena kita tolak ukurnya selalu Nabi dan sahabat ya. Tidak pernah ada riwayat itu sahabat disuruh mandi oleh Rasulullah SAW sebelum nikah mandi kembang dulu ya, atau pakai pelapa kurma atau pakai. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah ada riwayat. Itu kan ini kan syariat ya. Masa kita diajar cara cebok kemudian tidak diajar cara seperti itu? Nggak mungkin. Kalau bagian dari syariat, sudah tinggalin aja nggak usah. Jadi kembali seperti apa yang saya jelaskan tadi teman-teman. Jadikan Islam sebagai tradisi, jangan tradisi diislamkan ini. Ini jadi masalah nanti buat kita. Akhirnya banyak ditambah-tambah dalam agama. Kalau bagaimana cara taubatnya, ini Allahu alam. Ini saya tidak tahu. Kalau memang tadi sudah dikatakan dimandikan untuk mendapatkan rezeki, berarti sudah bagian dari sihir ini. Retorikanya adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan coba dia ruqyah dirinya sendiri, baca beberapa ayat-ayat ruqyah, kemudian dia tiupkan ke telapak tangannya lalu diusap ke tubuhnya. Kalau dia merasa ada panas, ya, gatal, meriang, ya, maka itu berarti ada indikasi. Maka itu cukup diusap setiap hari insya Allah dengan ayat-ayat ruqyah, ditiup ke telapak tangan, diusap lagi dengan minta kepada Allah agar disembuhkan, insya Allah sembuh. Saya pernah membaca zodiak yang mempercayainya dulu. Apa saya harus bersyahadat lagi atau saya hanya bertaubat nasuha? Saran saya coba syahadat. Enggak ada ruginya syahadat gitu kan. Kita tidak tahu subhanallah, mungkin terbatalkan keislaman kita pada saat itu. Dan memang harus syahadat kalau orang mau kembali. Saran saya, Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Di rumah saya jika ada yang ingin mengadakan acara, contoh pernikahan beberapa hari sebelum acara, mereka datang ke tempat orang tua setempat atau kiai membaca Al-Quran kecil, lalu didoakan oleh beliau, dan ketika pulang Al-Quran tersebut diletakkan di atas pintu bertujuan agar saat acara tidak turun hujan. Apakah ini termasuk hal yang salah? Salah. Jelas salah. Nggak ada hubungannya Al-Quran ditaruh di atas pintu hujan tidak turun. Nggak ada relevansinya sama sekali. Sama dengan kalau pasang lukisan ayat kursi, saya pernah bilang walaupun 10 kali 10 meter, terus antum mengkhayal ini bisa ngusir syaitan. Nggak bisa teman. Ngusir syaitan kalau dibaca. Mau tahu kalau syaitan ada dekat Quran? Sekarang kalau antum tidak bisa tidur malam hari, ambil Quran coba baca. Ngantuk gak? Ngantuk gak? Kok ketawa sih? Yang buat antum ngantuk itu syaitan. Karena kalau nonton TV gak ngantuk. Baca Quran ngantuk, berarti ada syaitannya di situ kan? Ada syaitan. Jadi salah kalau orang bilang saya pegang Quran terus kemudian syaitannya terbakar gara-gara kesentuh Quran. Itu gak benar. Tapi kalau kita baca iya, kita baca iya. Quran suci, gitu kan? Tentu syaitan tidak bisa sembarangan menyentuh Al-Quran. Tapi kalau apakah begitu Al-Quran kita sentuhkan ke sebuah tempat lalu kemudian membakar syaitan, itu tidak pernah ada riwayat berhubungan dengan. Tapi baca iya, baca pasti membakar syaitan, nggak mungkin tidak. Ayat-ayat Al-Quran bisa memusnahkan dan membunuh syaitan itu. Ustaz, saya punya jimat ketika saya ikut pengajian, saya buang semua tanpa kecuali, tapi sebelumnya ada gotri. Apa ini gotri? Yang dimasukkan ke dalam tubuh saya, gimana caranya supaya saya taubat nasuha? Sama tadi ya, taubat nasuha, taubat kepada Allah SWT dengan 3 syarat. Imam Nawawi mengatakan tinggalkan dosa itu seketika, jangan lagi berhubungan dengan itu seperti tadi sudah diucapkan itu. Yang kedua sesal, yang ketiga janji sama Allah tidak mengulanginya. Di mana tempat yang ditanamkan, mungkin yang dimaksud adalah mungkin benda dimasukkan, batu atau apa saja ke dalam tubuh seperti susuk dan seterusnya. Bacain ayat ruqyah di tempat itu terus menerus sambil diusap, insya Allah keluar itu dengan izin Allah. Pengalaman-pengalaman selama ini keluar semua itu, akan keluar. Kadang-kadang dia jatuh sendiri pada saat tidur, keluar dari tubuhnya, gitu kan?
maka itu insya Allah kuasa Allah bisa, atau dia keluar dari muntah, ya. Banyak terjadi. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Apa yang harus saya lakukan agar saya kuat menjalani ujian yang sedang melanda? Kadang saya merasa mengapa Allah tega memberikan ujian ini, dan saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Semua manusia dicoba, bukan cuma antum saja. Semua manusia punya cobaan. Ada di sini yang masya Allah dari selama hidup dari kecil sampai sekarang tidak pernah sakit, nggak pernah diganggu orang. Ada? Kalau ada luar biasa, silakan tampil di sini. Orang semua dicoba, gitu kan? Ada cobaan yang datang memang untuk meninggikan derajat seorang mukmin. Minimal memberikan pelajaran. Orang kalau dapat cobaan teman-teman sekalian, dia kan jadi lebih pintar, punya pengalaman. Kayak antum pernah dicoba sesuatu apa sama Allah, kemudian sekarang sudah selesai masalahnya. Kita kan jadi tahu, dapat ilmu di situ kan. Jadi kadang-kadang ilmu itu melalui tulisan, kadang-kadang dari pengalaman. Mungkin teman-teman yang sering ikut pelatihan, cara yang paling efektif menanamkan sebuah poin pada seseorang, itu ada pelajaran dengan tulisan dan ada pelajaran dengan praktek lapangan. Praktek lapangan ini punya pengaruh, itu maksudnya pengalaman. Seperti itulah kurang lebih. Memang pengalaman karena itu menjadi ilmu yang luar biasa. Makanya dikatakan pengalaman adalah guru yang paling baik, gitu kan? Karena itu luar biasa. Dan Nabi SAW menyebutkan masalah pengalaman, dikatakan tidak layak orang mukmin jatuh di lubang 2 kali. Di lubang yang sama 2 kali. Kemarin kita jalan di sini jatuh, hari ini kita sudah tahu ada lubang nih. Saya tidak akan lewat situ lagi, misal, gitu kan? Atau di situ ada sesuatu yang berbahaya buat saya, maka jangan kita lewat. Ya sudah begitu kan? Jadi Allah alam ini cobaan itu bisa jadi peninggian derajat. Kadang-kadang ada derajat di surga, mungkin kita kata sebagian ulama ya, mungkin kita tidak bisa jangkau kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, tapi kita umurnya cuma 60 tahun. Allah coba dengan penyakit 10 tahun, atau bangkrut usaha, atau ada masalah apa. Insya Allah dengan itu diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yakinlah, hadis Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Antum mampu laluin. Kan gitu. Tinggal bagaimana mempelajarinya. Oh ini saya sedang hadapi masalah ini. Kira-kira jalan keluarnya apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sama kalau kita mau ujian. Besok kita mau ujian matematika. Kita pelajari bukunya. Teori ini, teori ini. Kemudian besok kita coba. Ya. Ada yang keluar kita jawab sesuai dengan apa yang kita baca. Seperti itulah. Ya. Jadi jangan protes Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah pasti sangat sayang dengan kita. Cobaan seberat apapun akan menjadi kasih sayang Allah. Kalau masih ingat saya pernah kasih contoh teman-teman sekalian. Pencuri pun kalau mencuri kemudian ketangkap, kepergok, dikeroyokin. Kalau saya pribadi berbicara, saya mengatakan kasih Allah sayang sama pencuri itu. Kenapa kira-kira teman-teman sekalian? Karena kalau dia nggak kepergok pada saat itu, kira-kira dia mencuri lagi nggak nanti? Nah, Allah buat dia kepergok supaya dia kapok. Jangan ulangi lagi. Kan gitu. Dan biasanya itu sebelum dikeroyokin itu pasti ada beberapa tahapan-tahapan, proses-proses di mana dia semestinya sadar dulu. Misalnya pernah dilihat oleh orang, atau pernah ketangkap sekali tapi lolos, gitu kan? Sudah ada peringatan, tidak mau sekalian Allah buat digebukin, gitu kan? Supaya dia berhenti. Ada orang subhanallah, kalau antum pekah, kata sebagian ulama, kalau seseorang pekah mensyukuri nikmatnya Allah, pekah dalam menyelamatkan diri dari cobaan-cobaan dengan doa-doa, dengan wirid-wirid yang disunnahkan baginda Nabi SAW, zikir pagi sore, doa-doa yang dibaca, apa saja yang bisa menyelamatkan dirinya dari masalah dibaca, dilakukan sama dia sesuai dengan syariat. Maka orang seperti ini umumnya dia selamat dari macam-macam cobaan. Karena dia sudah lakukan itu. Seperti misalnya perangkat kita sehari-hari teman-teman sekalian adalah sholat 5 waktu, zikir habis sholat, gitu kan. Kemudian apalah rutinitas kita, baca Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran, baca zikir pagi sore. Kita sudah punya perangkat-perangkat. Nah orang yang kehilangan perangkat ini, itu yang biasanya jebol, kena, gitu kan. Tapi kalau enggak, insya Allah tidak ada masalah. Dan orang mukmin kalaupun datang cobaan padanya, dia langsung tahu ini pembersihan dosa buat saya atau peninggian derajat, gitu ya. Minimal akan dapat pengalaman untuk bisa kita laluin. Saya punya kakak, dia bisa tahu kejadian di hari depan tanpa belajar, seperti melihat kilasan film. Bagaimana cara kakak saya hilangkan hal tersebut? Karena itu mengganggu kehidupannya. Ini harus ditanyakan, ini tentu bagian dari gangguan syaitan. Dia harus ruqyah.
Dan saya sudah bilang tadi, ruqyah, beli bukunya, judulnya Doa-Doa Ruqyah. Terbitan Pustaka Ibnu Umar, 10.000 rupiah harganya. Beli. Semua teman-teman harus punya, tuh kantongin, baca. Ya, pada saat merasa terganggu dalam ada obat bagaimana menangani sebelum kena sihir, bagaimana menangani setelah kena sihir, bagaimana menangani kalau kena ain, sebelum kena ain, mata panasnya orang, hasutnya. Disaku dan bisa dibaca, maka baca itu. Saya sarankan kepada kakak antum ini, kakak anda ini baca doa ruqyah itu sebelum tidur, dibaca, niat minta kepada Allah SWT disembuhkan. Ini gangguan syaitan ini, harusnya dihilangkan ya. Dan perlu ditanya, kakak ini dia selama ini pernah lakukan sesuatu enggak? Seperti misalnya dia pernah kayak tadi mandi, atau dia pernah berguru dengan seseorang, tenaga dalam lah, ditanamkan sesuatu kah? Ini harus dia harus ungkap kalau memang itu iya, dia harus taubat dan dia harus musnahkan. Semua cairan-cairan yang disimpan, buang, alirkan di air, gitu kan? Itu tidak boleh semua ada di rumah, tulisan-tulisan semua dimusnahkan. Dan buhul-buhul atau barang-barang yang dibawa ke rumah teman-teman, kalau dia sifatnya tulisan, maka ataupun apa saja benda sebelum dimusnahkan, biasanya musnahkan itu paling afdal, paling baik kalau dibakar ya. Kalau cairan dialirkan, itu dibacakan surah Al-Falaq sama An-Nas, kemudian ditiupkan, lalu kemudian dengan niat membatalkan sihir itu, lalu kemudian dimusnahkan. Allah alam, itu yang saya tahu. Saya punya saudara sepupu sudah lama tidak bertemu dan baru tahu dia sekarang jadi dukun. Bagi air pijat pasiennya banyak, sebagai saudara harus bagaimana? Sama aja, nasihatin ya, nasihatin semua punya dan doakan. Selebihnya kita tidak bisa berbuat lebih daripada itu. Allahu a'lam. Banyak sekali pertanyaan malam ini. Bagaimana menyikapi keluarga yang masih percaya kepada peramal? Sama saja, nasihati ya. Bagus kalau semua begini pertanyaannya nih. Saya tinggal jawab, nasihati, selesai. Apakah dosa juga pekerjaan? Apakah dosa pekerjaan seperti konsultan? Kenapa berdosa? Lihat dulu apanya. Dia konsultan bangunan, konsultan sekolah, tidak ada sesuatu yang salah. Tapi kalau dia jadi konsultan dukun, mungkin sekarang sudah modern kan? Dukun sekarang sudah hebat, masuk TV, pasang tarif gitu kan? Banyak teman-teman adakan pelatihan ruqyah misalnya, atau ada pengajian, sekarang dukun juga buat tuh. Saya lihat ada flyernya, buat pelatihan bisa jadi dukun sehari, bayar sekian juta di hotel bintang 5. Luar biasa, bisa belajar ilmu pelet dalam satu hari. La ilaha illallah. Nah kalau jadi konsultan itu nggak boleh, haram. Sama sekali nggak boleh. Tapi kalau umum, kita pahami konsultan selalu positif ya. Bangunan, apa segala itu tidak ada masalah. Ada ustadz yang bisa mengetahui bahwa si A sakit paru-paru dan ternyata benar apa yang ustadz itu katakan. Apakah itu berdosa jika kita percayai? Kenapa dulu ini? Mungkin ustadznya dokter. Jangan buru-buru. Mungkin dokter tahu, oh dari nafasnya orang ini kayaknya paru-paru nih. Ini sudah pengalaman dia. Batuk ini, tenggorokan gatal, oh ini gejala flu. Mungkin dia dokter. Tapi kalau dia tebak orang lewat, ini paru-paru. Nah itu dukun. Ini bukan ustadz, ini dukun. Jangan dipercaya ini. Ya. Apa hukumnya bagi pedagang yang meminta tolong dengan dukun agar dagangannya laris? Dosa besar. Dan kalau dia percaya, dia bisa kufur. Nggak boleh teman-teman sekalian. Dagang biasa, dagang itu modalnya halal, produknya halal, sistemnya halal. Percaya teman-teman, demi Allah laku. Nggak usah pakai dukun, nggak usah pakai pelaris ini. Nggak perlu. Terima uang, tepuk-tepuk uang itu. Saya pernah tanya itu, kenapa tepuk-tepuk? Supaya laris. Pokoknya kertas bisa ngelarisin. Gak ada hubungannya, gak ada hubungannya sama sekali. Coba teman-teman, pelajari ilmunya itu, cari modal yang halal, kemudian produknya juga berkualitas bagus, jual baju yang memang bagus, warnanya, coraknya, segala macam, sesuai dengan syariat. Laku kok insya Allah. Sistemnya juga jangan pakai hal-hal yang berbau riba atau dolar dan seterusnya.
insya Allah laku. Di Saudi dekat Masjid Haram semua orang kaya raya itu banyak, nggak ada pakai pelaris tuh, dagang biasa, jual sandwich, jual jus, laku, orang laku, kan gitu. Jadi tidak perlu semua ini teman-teman sekalian ya. Ini kayaknya tidak bisa dibaca semua ya. Bagaimana dengan adanya tentara jin? Islam beda dengan kita, jangan disamakan. Dan itu mukjizat untuk Nabi Sulaiman alaihissalam dan bukan untuk umatnya. Tidak pernah Nabi Sulaiman bilang, saya pelihara jin, saya pasukan saya jin, bukan pelihara ya. Pasukan saya jin, Allah tundukkan, kalian juga boleh pakai jin, enggak ada. Cuma Nabi Sulaiman alaihissalam saja. Karena memang Allah SWT menundukkan itu sebagai mukjizatnya. Ya bukan syirik di situ. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam bukan di sini menggunakan tenaga mereka dalam hal-hal yang bisa berbau kemusyrikan atau berbau kufur kepada Allah. Tidak. Mereka tunduk dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda ya. Ini sama kalau minta air yang didoakan, sebenarnya tergantung teman-teman sekalian. Kalau kita bicara masalah bab ruqyah bisa masuk dalamnya. Tapi kalau umum saja tidak ada sebabnya, tiba-tiba kayak pengajian gini ada yang datang, tolong Ustaz bacain air ini untuk saya bawa pulang untuk berkah. Tidak ada perintah, tidak pernah ada sahabat bawa air. Di zaman Nabi ada kan air, ada gelas, ada kendi. Tidak pernah ada riwayat mereka bawa, ya Rasulullah ini air saya doain supaya saya pakai baca mandi di rumah saya itu. Tidak pernah ada riwayat itu kan? Tidak pernah, jadi memang sebaiknya dihindari. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Bagaimana hukumnya menentukan hari tanggal baik untuk mengadakan suatu acara? Ini kembali kepada hukum tadi. Kalau misalnya dia kembali kepada syariat Allah, misal daripada hari lain, saya mau adakan acara saya hari Jumat aja deh, karena saya tahu hari Jumat hari yang mulia, hari yang terbaik. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang penciptaan langit dan bumi. Memang ada hadisnya. Kalau cuma seperti itu nggak ada masalah. Tapi kalau penentuan tanggal, oh kalau tanggal 13 nggak baik, oh kalau tanggal 17 baik, atau apalah segala macam, ini khurafat semua nggak benar. Ini nggak boleh. Ini masuk dalam masalah tatayur, namanya menggantungkan nasib pada benda, dan ini tidak benar. Apakah ilmu falak itu termasuk ajaran Islam atau termasuk ilmu nujum? Saya ini butuh rincian juga sama, harus ditahu ilmu falak yang dipelajari seperti apa dulu. Kalau cuma ilmu pengetahuan alam secara umum, nggak ada masalah. Pengetahuan umum, misalnya jarak matahari sama bintang, apalah segala pergantian siang malam, musim yang datang, segala macam lah cuaca dan seterusnya, ini adalah umum ilmu pengetahuan, tidak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud ilmu falak di sini ada berhubungan dengan masalah ramal-ramal tadi ya, atau menggunakan tenaga-tenaga jin, itu adalah hal-hal yang tidak boleh. Ini sudah sama, jadi dari tadi kita bahas ini. Pak Ustadz, apa hukumnya dalam Islam tentang orang yang mendatangi orang yang bisa melihat masa depan dan masa lalu? Inilah dukun ini, menebak-nebak masa lalu masa depan. Dalam Islam jelas, masa lalu kita kalau salah dalam agama, taubat. Kalau kita sudah berbuat kebaikan, syukuri. Masa depan kita beramal semaksimal mungkin, tinggalkan semua kesalahan. Jelas bagi seorang muslim, nggak butuh ramalan. Tidak usah pakai ramalan teman-teman sekalian. Jadi tidak usah datangi orang-orang seperti ini yang dikatakan tadi dukun. Yang panjang lebar kita bahas tadi ini adalah itu ya. Apa bedanya jin, syaitan dan iblis? Sudah pernah kita jelaskan. Jin nama induknya seperti manusia. Jin itu nama induk. Nah di alam jin sama dengan alam manusia. Manusia ada mukmin, ada jin mukmin, ada manusia mukmin. Ada manusia fasik, muslim lebih banyak dosanya, ada jin juga yang fasik. Ada manusia kafir, ada juga jin yang kafir. Di alam jin, yang fasik, muslim lebih masih banyak dosanya, dan yang kafir namanya syaitan, dipimpin oleh iblis. Ya. Jadi iblis raja syaitan, bukan raja jin. Semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu. Faham gak ini? Alhamdulillah. Bagaimana dengan ramalan penyakit oleh dokter? Ramalan cuaca, sudah kita jelaskan. Dokter bukan meramal ya, dia kan memang dengan ilmunya, sesuai dengan teorinya, orang ini kalau sakit di sini, radang di sini, berarti penyakitnya ini misalnya. Ya sudah. Itu bukan meramal itu. Memang sesuai dengan teorinya, syar'i, teori yang dia pelajari memang begitu, dan itu ilmu pengetahuan beda. Jadi ramal ini teman-teman sekalian memang terkah, tidak ada sesuatu di situ, ya. Tidak ada sesuatu, tidak ada ilmiah, tidak ada apa-apa gitu. Dan memang betul-betul dukun-dukun itu pada minta tolong kepada
syaitan-syaitannya. Ini juga sudah masalah ramalan cuaca. Alhamdulillah. Bagaimana dengan ilmu psikologi? Bolehkah melihat gerak-gerik orang untuk memperkirakan sifat orang? Wah, bisa saja kalau itu, nggak ada masalah. Bahasa tubuh misalnya. Sekarang antum bisa bedain nggak orang gila sama orang normal dari gerak-geriknya? Hah? Bisa nggak? Hah? Bisa kan? Ya. Sama itu kurang lebih. Kita bisa lihat, bisa bedain nggak antara orang yang lagi fit dengan orang yang sakit? Bisa lihat kan dari jalannya. Begitu orang psikolog itu. Jadi beda dengan peramal. Dari gerak-gerik tubuh, dari keadaan, dari caranya dia berbicara, berat dia kalau ngucapin kata-kata, ada masalah yang dia hadapin. Kan bisa ketahuan dengan orang yang tidak ada masalah, semua kata-kata terlontar saja. Kan beda, bisa dibahasakan. Jadi beda, ini tidak ada masalah kalau. Semoga Ustaz Haris selalu dijaga sama-sama insya Allah. Apakah boleh percaya air yang dibacakan? Ini sudah saya bilang, sudah dijawab tadi. La ilaha illallah. Saya ikut salah satu bela diri. Di situ kita belajar mengolah tenaga dalam, sehingga kita bisa belajar mengenal benda dengan energi tenaga dalam yang ada. Misal bisa membaca dengan mata tertutup. Apakah itu tersebut ilmu sihir? Sihir ini. Bagaimana bisa membaca dan tutup mata? Hah? Di luar alam manusia itu. Bagaimana caranya tutup mata baca? Coba tangkap secara akal. Enggak mungkin. Ya? Dan teman-teman sekalian, semua ilmu tenaga dalam bagian dari sihir. Tak usah belajar tenaga dalam ya. Bela diri, keterampilan silahkan. Keterampilan pedang, mana, ketangkasan tangan, kaki silahkan. Tenaga dalam untuk apa? Ya. Di zaman Nabi SAW banyak loh ahli pedang. Zubair bin Awam itu bisa membelah dua badannya tentara kafir orang Mekah, dibelah dua dengan pedang. Ada di antara antum bisa belah dua manusia sekarang? Bagaimana kemahirannya itu radhiyallahu anhu? Luar biasa Zubair radhiyallahu anhu. Dia bisa belah dari kepalanya orang itu dengan pedang, terbelah sampai kemaluannya loh, terbelah dua orang itu. Saya pernah jelasin di kisah sahabat kan, kisah Zubair bin Awam itu waktu tablik akbar. Bagaimana itu teman-teman sekalian? Bagaimana Ali bin Abi Thalib bisa menebas juga orang kafir dari bawah, dari kemaluan ditarik ke atas sampai ke dekat hidungnya terbelah, gitu kan? Itu luar biasa mereka. Itu luar biasa. Ada keterampilan-keterampilan yang luar biasa dikuasai sahabat. Itu enggak ada. Tapi memang keterampilan, ketangkasan yang dia latih itu lain. Dan tidak di zaman dulu dan zaman sekarang sama sebenarnya. Kalau memang itu ilmu tenaga dalam dibolehkan, sudah dipakai oleh Nabi SAW, enak tuh. Dari jauh terlempar. Luar biasa. Untuk apa pakai pedang lagi? Hah? Sahabat pakai pedang, tangkis, serang, berdarah. Rasulullah SAW berdarah. Permainan syaitan. Ya, harus ditinggalkan teman-teman sekalian. Lagian kalau pakai tenaga dalam sudah nggak jantan itu nanti ya. Hadapin, datang gitu kan, lihatkan ketangkasan. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Tapi kalau tersinggung juga apa boleh buat? Apakah anjing itu bisa dijadikan perantara para peramal dan dukun? Apakah anjing binatang neraka? Jika iya, bagaimana kisah Ashabul Kahfi? Apakah benar anjing masuk surga dalam kisah ini? Mohon kisahnya Ustaz. Kalau anjing dijadikan perantara, Allahu a'lam. Apa itu alam dukun? Saya tidak pernah jadi dukun, alhamdulillah. Apakah mereka bisa jadikan anjing sebagai perantara? Allah a'lam, gitu kan? Tapi keterlibatan hewan-hewan dengan dukun ini sering terjadi. Melibatkan hewan-hewan, gitu kan? Itu Allahu a'lam banyak sekali. Seperti mereka melibatkan anjing ini, mungkin karena anjing ini adalah binatang najis dalam Islam. Karena semua yang dilarang dalam Islam pasti di alam dukun itu dipakai. Darah hewan lah, apalah, bangke lah, segala macam itu memang mereka pakai. Karena syaitan memang maunya kita melanggar. Ya. Kalau masalah apakah anjing itu binatang neraka, tidak ada riwayat masalah itu. Tidak pernah ada riwayat anjing akan dimasukkan neraka, tidak pernah. Tapi apakah hewan-hewan dibangkitkan hari kiamat? Jawabannya iya. Apakah hewan-hewan akan dibangkitkan hari kiamat? Itu iya.
Tetapi apakah mereka nanti masuk neraka, masuk surga, tidak pernah ada penjelasan. Ada riwayat Nabi SAW mengatakan Allah SWT akan mengadili hamba-hambanya pada hari kiamat, mengadili hamba-hambanya pada hari kiamat, gitu kan? Sampai Allah akan menghakimi dua domba yang saling tanduk menanduk. Berarti hewan akan dibangkitkan juga. Tapi tidak ada disebutkan secara khusus anjing, yang ada tadi domba. Itu pun hanya sebatas diadili oleh Allah, kenapa yang ini menanduk yang ini. Kemana hewan-hewan itu setelah itu Allahu a'lam. Ada pendapat disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang masalah Allah Subhanahu wa taala memusnahkan ke tanah kembali, kemudian yang masuk surga adalah jin dan manusia saja. Kalau masalah kisah Ashabul Kahfi, mereka jadi gini, Ashabul Kahfi adalah umat sebelum kita. Tidak semua syariat umat sebelum kita ditarik ke kita. Mungkin pada zaman itu syariat memang anjing boleh saja. Kalau sekarang syariat Nabi SAW tidak bisa kita pelihara anjing kan, kecuali memang kata Nabi SAW, kecuali anjing berburu atau menjaga peternakan, gitu kan. Itu ada hadis yang menjelaskan. Ini kalau teman-teman ikuti di YouTube, ada ceramah saya di Bulughul Maram menjelaskan masalah itu. Jadi memang ada anjing-anjing yang dibolehkan, tetapi ini tidak boleh umum, tidak boleh dipelihara di rumah, anjing hobi, kesayangan, apalah peliharaan, ini semua tidak boleh. Ini dilarang di dalam syariat kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rumah yang ada anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Mertua perempuan saya dari remaja sering mendengar bisikan, tanda kutip atau suara tanpa ada wujud, dan beliau mempercayainya setiap bisikan tersebut. Bahkan sekian puluh tahun lalu beliau mendengar bisikan tersebut untuk melihat ke bawah lemari dan ditemukan uang dalam jumlah sangat besar sesuai yang disebutkan oleh bisikan tersebut, dan peristiwa tersebut dibenarkan oleh suami saya, anak sulung beliau. Saya dan suami saya baru hijrah. Kami pelan-pelan memberitahukan beliau bahwa mempercayai hal gaib tidak benar dan seterusnya. Di depan kami beliau membenarkan bahwa itu perbuatan tidak benar. Tapi setelah kami pulang, beliau kembali mendengarkan bisikan-bisikan tersebut. Bagaimana cara yang santun untuk memberikan nasihat kepada orang tua kami? Saran saya diruqyah. Ini gangguan syaitan semuanya. Gangguan syaitan. Jadi syaitan bisa menunggangi keadaan-keadaan kita yang ada di situ. Memang uang yang dia lihat di bawah lemari sudah dasarnya ada uang itu, bukan syaitan taruh, gitu kan? Sudah ada, tapi syaitan ingin membuat supaya dia lebih yakin. Orang seperti ini harus ruqyah, baru bisa ketahuan. Ruqyah. Jadi saya kembalikan tadi, baca ayat-ayat ruqyah, kemudian ditiupkan di badannya, insya Allah. Ajak dia, ibu misalnya, mau nggak coba kita ruqyah ya, sama-sama diruqyahin, maka diruqyah coba. Insya Allah akan ada reaksi itu. Biasanya begitu, ada reaksi. Mungkin dia panas, mungkin dia kesurupan, mungkin apa, itu bisa terjadi. Dan lanjutkan saja sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waswas syaitan. Tadi Ustaz menjelaskan hadis dari Abu Musa yang menyerahkan laporan keuangan kepada Umar bin Khattab. Dari penjelasan tersebut Ustaz menjelaskan bolehnya mengambil pegawai non-muslim. Yang saya tahu dan pernah saya baca, hadis itu berkenaan dengan pemimpin, dan dilanjutkan hadis itu Umar bin Khattab marah kepada Abu Musa dan berkata untuk memecat orang itu dan digantikan dengan orang muslim. Kemudian Umar bin Khattab membaca surah Al-Maidah 51 kepada Abu Musa. Mohon diperjelas Ustaz. Nah, jadi di sini tidak ada perselisihan sebenarnya. Umar bin Khattab pada saat itu yang saya tahu melarang Abu Musa mendatangkan orang itu, dalam arti kata dihadirkan ke masjid sebagaimana Umar minta. Tetapi bukan hubungannya, bukan Umar bin Khattab menyuruh dia memberhentikan orang ini. Saya tidak menemukan itu. Yang saya tahu malah Umar bin Khattab cuma mengingatkan Abu Musa al-Asy'ari, kenapa dari tadi bilang sama saya, hampir saja orang ini saya masukkan ke masjid dan hadir di tengah-tengah muslimin. Itu saja yang diambil pelajaran dari hadis. Orang tua saya, terutama ibu saya, masih sangat percaya Feng Shui dalam layout rumah saya. Setiap anak saya sakit dan ada masalah dalam rumah tangga, saya selalu disangkut pautkan dengan letak mesin pompa air dan sumur yang ada di dalam rumah walaupun tertutup. Katanya menurut Feng Shui itu tidak bagus untuk kesehatan dan rezeki. Bagaimana saya harus bersikap, terutama menghadapi ibu saya, karena saya tidak mau menjadi anak yang durhaka karena melawan pendapat orang tua walaupun saya tahu itu tidak benar. Terima kasih Ustaz. Jadi tidak termasuk durhaka sama orang tua kalau kita mengingatkan yang benar. Jadi duduk ayah, ibu misalnya, setahu saya tidak boleh dalam Islam. Dia hubungannya dengan mesin air. Apa punya mesin air dengan rezeki? Nggak nyambung sama sekali.
Hah? Di sisi mananya nih ada nyambungnya, nggak mungkin gitu kan. Dan Feng Shui itu memang keyakinan orang non muslim, nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau rumah tertutup cahaya dari sisi sini tidak ada rezekinya, kalau masuk rumah ada kayu menghadap pintu berarti orangnya akan mati cepat, apalah segala macam khurafat. Ini nggak ada dalam Islam ini, gitu kan. Jadi harus dinasihatin, diluruskan, dan itu tidak termasuk durhaka. Tidak termasuk durhaka. Sampaikan Bapak Ibu, saya pelajari dalam pengajian, kalau tidak ada hubungannya dengan itu. Mesin air ya mesin air. Anak saya sakit mungkin karena penyebabnya ini dan itu. Minimal ada cobaan, pastinya cobaan dari Allah SWT, dan saya akan sabar hadapi, gitu kan. Kalau tetap aja ngotot ya sudah diam saja sambil kita doakan semoga dapat hidayah. Allahu a'lam bissawab. Apakah mengikuti ciri fisik Rasulullah SAW termasuk amalan sunnah yang mendatangkan pahala seperti memanjangkan rambut? Ya kalau diniatkan mencontohi Nabi SAW dapat pahala. Karena di diri Nabi SAW ada namanya sesuatu yang jibiliyah dan ghair jibiliyah. Jibiliyah ini sesuatu yang emang sudah ada di fisik Nabi SAW. Bukan dibuat-buat, memang dari lahir begitu. Seperti fisik yang kekar tadi, rambut yang lebat, alis yang lebat, gitu kan, wajah yang tampan, kulit yang putih, itu jibiliyah, sesuatu yang memang harus ada. Apakah setiap umatnya harus begitu? Jawabannya enggak, gitu kan. Nabi SAW berjalan tadi seperti turun dari bukit. Apakah semua umatnya harus begitu? Enggak, karena ini bukan bagian dari syariat. Sesuatu yang jibiliyah, memang sudah terbebankan pada Nabi SAW, gitu kan. Jadi lahir di Mekah misalnya, gitu kan. Itu termasuk memang sudah begitu. Tidak mungkin semua umatnya lahir di Mekah, gitu kan. Jadi seperti itu memahami. Ini namanya jibiliyah. Ada yang ghair jibiliyah, sesuatu yang tidak terbebankan, gitu kan. Tidak terbawa, tapi Nabi SAW melakukannya, cuma bukan juga bagian dari syariat. Seperti misalnya Nabi SAW menggunakan imamah. Itu bukan keharusan sebenarnya, tetapi pada zaman itu imamah dipakai memang oleh orang-orang Arab, baik orang kafir Mekah ataupun orang-orang yang sudah beriman, gitu kan. Dan dia bukan bagian dari syariat, karena tidak pernah ada secara khusus lafaz Nabi, hadis Nabi SAW yang menyuruh umatnya pakai imamah, nggak ada. Gitu kan, khusus pakailah imamah, fadilahnya ini, nggak ada itu, gitu kan. Nah, Nabi SAW menggunakan imamah karena pada saat itu tradisi dan tidak masuk dalam syariat Allah, maka ghair jibiliyah, tidak dipaksakan kepada Nabi SAW dan juga tidak bagi umatnya. Tapi kalau ada umatnya, ya, umat Nabi Muhammad SAW yang mau pakai imamah, karena Nabi dulu pakai imamah, dibolehkan saja oleh para ulama, tapi jangan dianggap bagian dari syariat. Ada umat Muhammad SAW yang ingin rambutnya dipanjangkan kena niat seperti Nabi SAW, gitu kan? Asal niatnya begitu nggak ada masalah, gitu kan? Kecuali kalau sesuatu yang sifatnya dalam jibiliyahnya Nabi, gitu kan? Itu memang dimasukkan dalam syarat seperti pelihara jenggot misalnya. Karena Nabi SAW lebat jenggotnya sampai di dada, gitu kan? Dan memang beliau motivasi masuk dalam syariat, gitu kan? Cukurlah kumis kalian, pelihara jenggot kalian, disuruh umatnya. Nah ini bagian dari syariat. Jadi kalau ada perintahnya bagian dari syariat, tapi kalau cuma sekedar kebiasaan Nabi SAW itu dan tidak disebutkan dalam syariat berarti bukan hal yang dikerjakan oleh umatnya. Tapi kalau ada orang kerjakan sekali lagi karena niat memang itu ya mencontohi Nabi SAW, silakan saja, nggak ada masalah. Pak Ustadz, teman saya mau memberangkatkan haji orang tuanya, tapi dalam kuota haji 14 tahun lagi dari sekarang. Jadi dia ingin orang tuanya untuk umroh 1 tahun. Umroh saja tahun ini. Karena takutnya jika menunggu haji, orang tuanya sudah tidak kuat lagi buat mengerjakan haji. Umur bapaknya saat ini sudah 65 tahun. Tapi bapaknya tidak mau umroh dan bersikukuh untuk melakukan haji saja. Karena menurut pendapat bapaknya yang diwajibkan hanya haji. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Memang umroh adalah sunnah. Dan dia tidak bisa paksakan ayahnya. Tidak bisa paksakan ayahnya. Kalau memang seorang muslim sudah niat mau haji, kemudian tidak sempat dia lakukan, sudah dapat pahalanya insya Allah. Innamal a'malu binniyat. Bapak ibu dapat jadwal 14 tahun lagi baru bisa haji misalnya. Kita meninggal sebelumnya, maka nggak ada masalah. Sudah dapat pahala, niatnya sudah ada, gitu kan? Kalau dia kerjakan, insya Allah lebih besar lagi pahalanya. Tapi insya Allah kalau memang ada bapak ibu yang mau haji, setiap tahun sebenarnya ada jalur-jalur untuk bisa haji, terutama laki-laki.
Laki-laki itu lebih mudah, ya lebih mudah. Biasanya ada beberapa teman-teman yang memang bisa memberangkatkannya. Nanti kalau imam berpikir untuk itu bisa hubungin saya insya Allah. Nanti saya hubungkan dengan teman-teman saya yang saya tahu dari para dai-dai yang bisa itu. Pak Ustadz, bagaimana caranya pergi umroh atau haji dengan Pak Ustadz? Ada program cicilan tidak? Jadi kalau mau pergi sama saya, tanya jadwalnya kapan. Saya kemarin baru balik, sekitar 2 pekan yang lalu. Dan insya Allah berangkat, sebenarnya ada jadwal di Februari. Tapi saya tidak bisa, itu tanggal sekitar 16-an. Karena memang saya harus ada kegiatan mendesak di Jakarta. Tapi insya Allah kembali membimbing nanti tanggal 19 Maret. Itu via Turki, insya Allah. Ya, kalau yang mau berminat nanti tinggal kontak saya saja. Tapi nggak ada cicilan ya. Jadi nggak ada cicilan, memang bayar cash langsung. Ustaz, apakah boleh kita berikhtiar ke luar negeri untuk berobat? Yang cara pengobatannya dengan cara membaca doa-doa sebelum mengobati pasien dengan menggunakan proses pembedahan tanpa bius dan proses berlangsung cepat. Si pasien langsung bisa beraktivitas kembali. Apakah proses pengobatan ini ada bantuan jin? Karena jika secara logika tidak mungkin dibedah tanpa obat bius dan pasien bisa menahan sakit tersebut. Ini salah satu bentuk sihir. Salah satu bentuk sihir, dan ini kebohongan, gitu kan? Dia pakai tenaga jin. Jadi jin subhanallah beragam macam, seperti manusia. Ada yang bekerja sama dengan manusia, membantu untuk menaklukkan lawan jenisnya. Ada yang membantu untuk melariskan usahanya dengan menarik, menggoda atau menarik hati-hati para orang yang lewat depan tokonya supaya mampir. Ada yang kayak begini ya, bisa mengobatin penyakit. Ya, setannya, jinnya berusaha untuk membuat orang itu tidak merasa sakit. Tentu ini ada syarat-syarat tentunya sebelumnya. Tidak mungkin tidak. Mungkin disuruh makan makanan tertentu, minum tertentu. Kemudian barulah kemudian diproses seperti tadi. Jadi nggak usah, gitu kan. Pertama cara ini cara yang secara akal manusia sehat pun secara medis nggak mungkin. Secara syar'i itu nggak mungkin. Dua-duanya nggak mungkin, tertolak, gitu kan. Dan ingat sabda Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Nggak bisa. Kalau ada dokter atau tabib atau siapa saja bilang, Anda sakit nih, kalau mau sembuh minum khamr. Nggak boleh minum khamr. Nggak mungkin Allah jadikan kesembuhan di hal yang diharamkan. Sementara pengobatan ini saya pernah lihat, ya, cuplikannya. Ini menggunakan tenaga jin. Menggunakan tenaga jin, dia bisa membedah pasiennya hanya dengan pakai cutter saja. Gitu kan. Cutter yang biasa kita pakai potong kertas, pasien dioperasi dengan itu. Ya, kemudian tiba-tiba sembuh. Percaya Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu dia akan kambuh lagi dan bermasalah, lebih besar masalahnya. Gitu kan? Karena ini menggunakan tenaga sihir. Semua penyihir itu bertarget pasiennya datang untuk hidup. Dia akan cari untung dari situ. Gitu kan? Pasti akan ada masalah-masalah lain yang muncul. Jadi saya sarankan gak usah, jauhin. Berobatlah dengan cara normal dan mendahulukan doa dalam berobat itu. Sebenarnya dalam Islam perayaan ulang tahun apa dibolehkan? Ya tidak pernah ada contohnya dari Nabi SAW. Dan saya ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian. Ulang tahun ini sebenarnya bertasyabuh ya, menyerupai orang-orang non-Muslim. Dan kita dilarang menyerupai orang non-Muslim. Orang Islam tidak pernah kenal namanya ulang tahun. Tidak ada istilah ulang tahun. Kalaupun ada itu mestinya ulang detik, bukan ulang tahun. Karena kita memang per detik bisa mati. Gimana caranya setiap tahun mau diulang? Gitu. Kita Allahu alam bisa terulang nggak detik-detik di dalam hidup kita ini, gitu kan? Tapi itu tidak pernah ada. Nabi SAW tidak pernah merayakan hari lahirnya, tidak pernah sahabat-sahabat, tidak pernah tabiin. Dan bagi orang Islam tidak perlu merayakan hari ulang tahun, apalagi mereka ikut-ikutan orang kafir, niup lilin lah, potong kue lah, dan segala macam nyanyi-nyanyi, disuruh minta berdoa pada saat itu, dianggap ada bintang jatuh, dan beragam macam keyakinan yang khurafat. Orang Islam itu orang cerdas, nggak butuh gitu-gitu, nggak usah, gitu kan? Dan berbahaya kalau Anda biasakan anak Anda, nanti akan jadi kebiasaan itu. Nanti tahun depan ditagih lagi, tahun depan ditagih lagi. Ya perlu, ya nggak usah. Ustaz, saya cuma doakan diri saya di hari milad saya. Berdoa tiap hari, ada apa tunggu milad? Tiap hari Anda mendoakan diri Anda, ngapain tunggu milad? Ini tradisi orang Muslim, dan kata Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Maka sebaiknya dijauhi, nggak usah. Dan Bapak Ibu tanya begini. Kalau setiap ada pelanggaran syar'i seperti ini, tidak ada contohnya, Anda tanya begini, kalau saya tidak lakukan kenapa? Kalau tidak ulang tahun kenapa? Matanya tercabut? Tangannya putus? Nggak ada apa-apa. Nggak usah dikerjakan, gitu kan?
Mohon maaf yang bertanya, jangan tersinggung ya. Saya bukan menghardik, bukan. Saya cuma coba memberikan wacana supaya jangan kita keluar dari koridor syariat kita. Karena agama sudah menuntun kita. Tidak ada satupun yang dibutuhkan dalam agama ini, dalam kehidupan ini, kecuali agama sudah jelaskan. Jadi sudah semua. Yang berbahaya karena ulang tahun itu menyerupai kaum kafir. Jelas-jelas dari orang Nasrani itu. Itu kan, orang Islam ikut-ikutan semuanya. Dan ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Saya sempat kaget waktu bimbing haji waktu itu. Kalau tidak salah 3 tahun yang lalu ya. Kemudian pas lagi di hotel kalau nggak salah di Mekah. Udah selesai hari Arafah kalau nggak salah. Sudah selesai haji kalau nggak salah waktu itu. Tiba-tiba di meja makan, jemaah haji kita dari Indonesia gitu. Datangin satu meja tiba-tiba satu rombongan sama dia terus langsung nyanyi Happy Birthday gitu. Di Mekah selesai haji gitu. Ini luar biasa ini. Dan bukan cuma jemaah haji, kebetulan di hotel itu ada orang Pakistan, ada orang dari, semua kaget bingung lihat kita, kok orang Islam nyanyi Happy Birthday di Mekah lagi habis haji gitu kan. Nah dianggap itu sesuatu yang biasa bagi mereka. Sebenarnya tidak boleh, ya. Tidak boleh. Ya. Sebaiknya jangan, dijauhi saja. Ustaz, kalau kita mau menikah dengan lelaki yang sudah mempunyai istri karena alasan istri pertama dan ibunya tidak cocok, menurut agama bagaimana kalau saya menerima pinangannya? Baik atau buruk, sedangkan ibunya sangat suka kepada saya, tapi lelakinya apa ini? Masih mempunyai istri yang sah. Tidak ada masalah. Poligami begitu. Poligami laki-laki memiliki poligami memiliki istri 2-4 orang maksimal. Itu nggak ada masalah. Anda terima pinangannya. Jadi secara individu, gitu kan? Bagaimana Anda istikharah kepada Allah, Anda tenang, Anda terima lamarannya. Tidak ada hubungannya sebenarnya dengan istri pertama ya. Jadi perlu diketahui di Indonesia ini diterapkan sebuah hukum, kalau mau poligami harus izin dengan istri pertama. Ini nggak ada dalam syariat. Dari mana mau izin dengan? Masa orang mau ibadah izin sama istri? Tidak mungkin itu. Tetapi orang yang berakal dari laki-laki tidak mungkin dia merusak rumah tangga pertama untuk membangun rumah tangga yang kedua. Kan gitu. Bapak sekarang punya perusahaan nih, punya satu toko. Terus mau buka toko baru. Masa toko yang lama dirusak? Nggak mungkin kan. Kita buka cabang setelah ini sempurna, kita buka cabang. Sama. Kalau perlu lebih baik daripada sebelumnya, mestinya begitu. Itu rasionalnya poligami. Ya, dan poligami itu memang tidak semua orang juga bisa melakukannya. Artinya orang yang memang punya kapabilitas, punya kemampuan di situ. Subhanallah, poligami ini kata ulama akan terbuka pintunya bagi orang-orang yang sudah sukses dalam rumah tangganya. Kalau dia jalani rumah tangganya, dia jalankan kewajiban, dia sama-sama mendirikan dirinya dengan istrinya dalam agama, insya Allah akan terbuka dengan sendirinya itu. Dan siapa yang poligami niatnya karena bangga-banggaan, karena hanya sekedar untuk dipuji orang, atau apalah target cuma syahwat saja semata, maka tidak akan berhasil rumah tangganya, nggak bisa. Rumah tangganya pasti kacau, nanti ribut, nanti begini, nanti cerai. Tapi poligami niatnya karena menjalankan sunnah Nabi SAW, itu diberkahi oleh Allah. Insya Allah akan diberkahin tuh. Ya. Seperti itulah. Jadi saya sarankan ukhti yang bertanya ini istikharah kepada Allah SWT, minta sama Allah 2 rakaat petunjuk agar Allah berikan. Kalau hati Anda tenang, terima lamarannya dan bismillah menikah. Kemudian Anda coba berbaur dengan istri yang pertama untuk bisa menjadi saudari muslimah, membangun ukhuwah sama-sama gitu kan. Itu insya Allah akan bisa. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan Anda sebagai suri tauladan, menjadi contoh dan bukan poligami yang tidak sehat seperti banyak di masyarakat kita. Banyak laki-laki yang egois mengatakan, saya kan boleh nikah, mau tidak mau pokoknya saya harus nikah. Bukan begitu, gitu kan? Mestinya dia juga bisa ya meletakkan, memposisikan, ya memilih waktu yang tepat, keadaan yang tepat, gitu kan? Kebutuhan yang tepat, semua harus dipertemukan. Dan juga istrinya harus bisa memahami, memang Allah memerintahkan suaminya begitu. Dia nggak boleh menahan itu, melarang, gitu kan? Maka dia harus juga bisa memberikan pemahaman, memberikan persiapan dirinya untuk bisa menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum bila ada seorang laki-laki yang melarang wanita bukan istrinya melakukan atau mendatangi kajian, padahal belum ada ikatan pernikahan? Boleh sama sekali. Apa hubungannya gitu? Ya. Ini kalau bahasa kasarnya pacarnya yang larang, nggak boleh. Apa hubungannya gitu? Nggak ada hubungannya. Bagaimana caranya orang yang bukan suami atau bukan ayah kemudian melarang seorang muslim itu ikut kajian? Nggak usah didengar, nggak mungkin gitu. Apakah boleh wanita yang sedang haid memasuki masjid dan dengan maksud mendengarkan kajian? Ini khilaf di antara ulama sebenarnya. Ada pendapat yang mengatakan mutlak tidak boleh haid, nifas, junub masuk di masjid. Haid, nifas dan junub mutlak nggak boleh masuk masjid. Ya, itu sebagaimana disebutkan dalam hadis rumah Allah itu suci gitu kan?
Allah itu suci, tidak terima kecuali yang suci. Ulama ambil daripada hadis ini tidak bolehnya tempat ibadah Allah SWT suci itu untuk dimasukin oleh orang-orang yang najis gitu kan. Itu kan dianggap najis. Waktu orang Badui kencing di masjid, lalu Nabi SAW ingatkan, ini rumah Allah, tidak layak perilaku seperti ini. Maka dilarang gitu kan. Jadi kencing, ya, haid, nifas, semua itu adalah satu kotoran, nggak boleh, najis kan gitu. Nggak boleh sholat sementara itu kan, berarti tidak boleh juga menyentuh tempat sholat. Orang haid, nifas dan junub tidak boleh sholat kan. Kalau dia tetap sholat berdosa, nggak boleh. Gitu. Nah begitu pula tidak boleh menyentuh tempat sholat, itu masjid yang mulia. Nggak boleh kita masuk ke dalam masjid sementara itu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan boleh saja, asal memang dia tidak mengotori masjid. Tidak mengotori masjid, artinya tidak berceceran darah, mohon maaf. Atau memang tidak membuat bau atau membuat tidak nyaman masjid itu, maka tidak ada masalah. Khususnya untuk majelis ilmu. Karena biasanya halaqah-halaqah ilmu itu, ya pengajian dilakukan di masjid. Maka itu ada pendapat kedua yang membolehkan, karena dianggap dia tidak mengotori masjid itu sendiri. Syekh, saya mendengar jika kuburan yang tanahnya ditinggikan, maka jenazah dalamnya akan dihidupkan oleh Dajjal dan menjadi pengikutnya. Apakah benar? Saya belum pernah temukan riwayatnya. Allahu a'lam. Belum pernah ada riwayat. Selama ini saya pastikan belum pernah ada riwayat seperti ini, karena semua hadis yang berhubungan dengan Dajjal dan tanda-tanda hari kiamat itu sudah saya bedah pernah. Ya, maksudnya sudah pernah saya baca sekian banyak buku dan semuanya riwayat yang dijadikan rujukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahkan ada kajian khusus para ulama di kaset-kaset tentang tanda-tanda hari kiamat. Belum pernah ada hadis yang mereka sebutkan bahwasanya orang yang kuburannya lebih tinggi dari tanah, nanti Dajjal akan bangkitkan dia. Yang ada memang hadis yang berbunyi hadis Bukhari, Dajjal akan melewati satu kaum, ya, kemudian mendatangi kepala sukunya sambil berkata, saya Tuhanmu. Orang itu berkata, kau manusia biasa seperti saya. Lalu kata Dajjal, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Apa kau percaya saya Tuhanmu? Kata dia, tentu saja. Kata kepala suku ini, tentu saja. Kalau kau hidupkan orang tua saya, kau pasti Tuhan saya. Lalu kata Dajjal, tunjukkan di mana kuburannya. Ditunjuklah, lalu Dajjal berkata, keluarlah. Tiba-tiba kuburan kedua orang tuanya terbuka, lalu keluarlah kedua orang tuanya. Lalu berkata, wahai anakku, berimanlah padanya, sesungguhnya dia Tuhanmu. Maka jadi kufurlah kepala suku itu, dan kufur semua pengikutnya gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya yang keluar dari kuburan tadi, menjelma jadi kedua orang tua kepala suku itu adalah syaitan yang membantu Dajjal. Itu enggak benar gitu kan. Itu ada hadisnya. Tapi apakah setiap kuburan yang tinggi dari tanah akan dibangkitkan oleh Dajjal, ini belum pernah Allah alam saya temukan riwayatnya. Imam Mahdi wafat pada saat setelah datangnya Dajjal atau Ya'juj Ma'juj. Setelah Dajjal mati, sebelum Ya'juj Ma'juj ya keluar. Imam Mahdi meninggal pada saat itu. Ada sebagian ulama menyebutkan athar yang sahih bahwasanya Imam Mahdi meninggal pada saat Ya'juj Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi. Tapi meninggalnya meninggal normal, bukan meninggal dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Dan ini Allah alam pendapat kedua lebih kuat. Ya, karena athar ini memang memiliki rujukan-rujukan yang boleh dijadikan sebagai pegangan. Ini Ya'juj ya, bukan Ya'juz. Ini ditulis pakai Z. Jangan sampai salah penyebutannya. Alhamdulillah saya telah mengenal sunnah dan saya sedikit demi sedikit melaksanakannya. Namun saya justru sekarang merasa seperti orang yang sombong. Saya menganggap orang yang tidak menjalankan sunnah adalah orang bodoh. Saya khawatir sifat ini akan menjerumuskan saya. Ya, mohon petunjuknya Ustaz. Tentu ini bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW. Anda kalau mengaku mengikuti sunnah Nabi, Anda harus malah mendakwai orang-orang. Merendah dengan orang-orang lain. Tidak boleh. Kalau kita lihat, jangan sampai Anda sudah ikuti sunnah, Anda lihat orang isbal, celananya masih di bawah kaki, langsung kita anggap ahli neraka. Nah, boleh. Belum pakai jenggot, oh itu, ini berarti nggak benar nih, nanti kalau mati masuk neraka. Atau ada orang misalnya masih belum tutup aurat di antara akhwat kita, lalu kita sudah pakai jilbab, apalagi pakai cadar, lalu menganggap, orang itu nggak pakai jilbab ya. Memang mungkin belum dapat hidayah, kan gitu. Bayangkan kalau seluruh muka bumi ini semua sudah dapat hidayah, Anda mau dapat pahala dakwah dari mana? Iya kan? Karena adanya orang-orang di sekitar kita yang belum mendapatkan hidayah, itu peluang emas kita untuk memperbaiki mereka. Situlah kita dapat pahalanya. Kata Nabi SAW, engkau menjadi penyebab dapatnya hidayah seseorang kepada kebaikan, itu lebih baik daripada humurun ni'am. Humurun itu nikmat terbesar yang paling disukai manusia di muka bumi ini. Jadi kalau kita sekarang misalnya mobil apa yang mahal, Ferrari yang sekian miliar, maka memberikan hidayah, menjadi penyebab, bukan memberikan ya, menjadi penyebab orang dapat hidayah.
maka itu lebih baik daripada nikmat terbesar itu. Ya, artinya yang akan kita dapatkan pada hari kiamat lebih gembira daripada mendapatkan nikmat terbesar di dunia. Itu kita berikan kesempatan. Ada orang salah dalam sholat, ingatkan kesempatan. Gitu kan. Tadi juga ada saya lihat jemaah ikut, ini kebetulan juga saya baru teringat. Tadi ada saya lihat yang salam, pada saat selesai pas saya salam, subhanallah, saya balik ke kanan, terus saya balik ke kiri, saya lihat di sebelah saya itu ada jemaah yang salam, bukan di sebelah saya, di saf kedua waktu itu ya, tadi. Kemudian dia waktu salam membuka telapak tangannya. Ini sekaligus saya ingatkan, ini tidak pernah ada sunnahnya ya. Ini tidak ada sunnahnya. Jadi Nabi SAW pada saat salam meletakkan telapak tangannya kanan di atas paha kanan, kiri di atas tangan kiri dan paha kiri dan merapatkannya lalu salam tanpa membukanya. Nah ini ada pernah saya tanya seseorang, kenapa dibuka? Dia bilang ini membuka pintu rezeki. Kalau kanan, yang kiri ini menolak bala. Ya. Ini semua di karang-karang. Ya. Ini luar biasa, kita di Indonesia ini ahli karang-karang. Gitu. Ya. Kalau suara ngarang ini, waduh luar biasa, paling banyak. Ya. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Mestinya tidak boleh, kita sudah punya syariat lengkap. Gitu kan? Sudah jelas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya sarankan kalau anda mengikuti sunnah Nabi SAW, anda harus justru ya menjadi contoh dalam sunnah itu. Lebih banyak senyum dengan orang, memang begitu. Jangan sudah jenggotan, mulutnya nggak pernah senyum. Seperti monster yang lewat gitu kan. Tidak boleh. Senyum dengan orang, assalamualaikum, salam, sapa orang, jenguk kalau sakit. Jalankan sunnah Nabi SAW, jangan setengah-setengah. Itu was-was syaitan yang harus dilawan, nggak boleh. Nggak boleh. Salaman dengan semua orang, tegur, sapa, berikan nasihat, luruskan. Mereka belum dapat hidayah, berikan ya, kesempatan itu. Yang dimaksud dengan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu umat Rasulullah Muhammad SAW saja atau termasuk umat lainnya. Yang lebih kuat adalah 70.000 dari umat Muhammad SAW. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Akan masuk di surga dari umatku 70.000 tanpa hisab, gitu kan? Maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah, Ukasha bin Muhsin, salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah doain saya termasuk 70.000 itu. Kata Nabi SAW, kau termasuk. Sahabat yang lain mengatakan, saya Rasulullah juga. Kata Nabi SAW, sabakakal Ukash. Ukasha telah mendahului kamu. Artinya Nabi tidak akan membuka setiap orang ditunjuk pada saat itu kan. Diberikan kesempatan pada siapapun mungkin mendapatkannya. Lalu Nabi SAW sebutkan ciri-cirinya. Mereka yang tidak bertato, mereka yang tidak bertatayur, menggantungkan nasib pada benda. Ya, pernah saya jelaskan tatayur itu seperti tangan kanannya gatal mau keluar duit, tangan kiri gatal mau dapat duit, matanya kedap-kedip di atas mau senang, yang di bawah mau sedih. Gak tahu kalau kupingnya goyang apa gitu kan. Allahu alam. Nah ini semua nggak benar tatayur nih, gitu kan? Nggak boleh menggantungkan nasib sama benda. Kebetulan urat sarafnya masalah, matanya kurang istirahat, itu saja, nggak usah berlebihan, gitu kan? Ini tatayur, tidak bertatayur dan mereka juga tidak minta ruqyah. Ruqyah ini yang tidak syar'i, karena semua bacaan yang ditiup namanya ruqyah. Namanya ruqyah. Makanya kata Nabi SAW, ar-ruqa wat-tamaima syirkun. Ar-ruqa wat-tiwala. Wa al-ruqa wat-tiwala wat-tamaima syirkun, gitu kan? Semua jampi-jampi, ruqa itu jampi-jampi yang dibacain, gitu kan? Kalung yang dipakai, gitu kan? Jimat-jimat, semua itu adalah perbuatan syirik. Makanya kalau dibacakan ayat Quran yang Nabi SAW ajarkan diberikan istilah ruqyah syariah. Berarti tiupan yang sesuai dengan syariat. Kalau ruqyah saja masuk semuanya, termasuk tiupan nenek-nenek sihir itu semua yang masuk dalam ruqyah, gitu kan? Jadi mereka yang tidak mencuri, dan yang keempat mereka yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Ini ciri-cirinya. Jika kita melakukan perbuatan dosa bohong dan ingin taubat, apakah kita harus mengakui perbuatan bohong itu kepada orang yang telah kita bohongin atau cukup Allah yang tahu karena ini merupakan aib kita? Kalau seandainya berhubungan dengan masalah hal-hal yang fatal nih, maksudnya kalau kita tidak sampaikan kesalahan itu kepada orang tersebut, dia akan salah terus. Karena kebohongan kita. Dia akan terzalimi terus. Maka ulama mengatakan harus diakuin, disampaikan di depan dia. Maaf, saya pernah bohongin kamu masalah ini. Tapi kalau sesuatu itu tidak berbahaya bagi dia, artinya mungkin pernah kita bercanda sama teman, gitu kan? Sendalnya disembunyi, misal. Ditanya, kamu sembunyikan sendal saya? Kita bilang enggak, bohong kan? Tapi tidak berbahaya buat dia. Kita ketawa-ketawain, setelah itu sendalnya dikembalikan. Kan pernah bohong. Ini enggak ada efek madarat yang besar ke dia. Tapi kalau kita bohongin dia di hartanya, di bisnisnya, di keluarganya, nah ini enggak boleh, harus disampaikan.
maaf ya saya pernah bohong begini dan saya sudah taubat kepada Allah. Ini hak kamu saya kembalikan. Kembalikan haknya, gitu kan? Jadi seperti itu. Yang dimaksud dengan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu umat Rasulullah Muhammad SAW saja atau termasuk umat lainnya. Yang lebih kuat adalah 70.000 dari umat Muhammad SAW. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Akan masuk di surga dari umatku 70.000 tanpa hisab, gitu kan? Maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah, Ukasha bin Muhsin, salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah doain saya termasuk 70.000 itu. Kata Nabi SAW, kau termasuk. Sahabat yang lain mengatakan, saya Rasulullah juga. Kata Nabi SAW, sabakakal Ukash. Ukasha telah mendahului kamu. Artinya Nabi tidak akan membuka setiap orang ditunjuk pada saat itu kan. Diberikan kesempatan pada siapapun mungkin mendapatkannya. Lalu Nabi SAW sebutkan ciri-cirinya. Mereka yang tidak bertato, mereka yang tidak bertatayur, menggantungkan nasib pada benda. Pernah saya jelaskan tatayur itu seperti tangan kanannya gatal mau keluar duit, tangan kiri gatal mau dapat duit, matanya kedap-kedip di atas mau senang, yang di bawah mau sedih, gak tahu kalau kupingnya goyang apa, gitu kan? Allahu alam. Nah ini semua nggak benar tatayur nih, gitu kan? Nggak boleh menggantungkan nasib sama benda. Kebetulan urat sarafnya masalah, matanya kurang istirahat, itu saja, nggak usah berlebihan, gitu kan? Ini tatayur, tidak bertatayur, dan mereka juga tidak minta ruqyah. Ruqyah ini yang tidak syar'i. Karena semua bacaan yang ditiup namanya ruqyah. Namanya ruqyah. Makanya kata Nabi SAW, ar-ruqa wat-tama'ima syirkun. Ar-ruqa wat-tiwala ar-ruqa wat-tiwala wat-tama'ima syirkun. Gitu kan? Semua jampi-jampi. Ruqa itu jampi-jampi yang dibacain, gitu kan? Kalung yang dipakai, jimat-jimat, semua itu adalah perbuatan syirik. Makanya kalau dibacakan ayat Quran yang Nabi SAW ajarkan diberikan istilah ruqyah syariah. Berarti tiupan yang sesuai dengan syariat. Kalau ruqyah saja masuk semuanya. Termasuk tiupan nenek-nenek sihir itu semua yang masuk dalam ruqyah. Gitu kan? Jadi mereka yang tidak betul. Dan yang keempat mereka yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Ini ciri-cirinya. Jika kita melakukan perbuatan dosa bohong dan ingin taubat, apakah kita harus mengakui perbuatan bohong itu kepada orang yang telah kita bohongin atau cukup Allah yang tahu karena ini merupakan aib kita? Kalau seandainya berhubungan dengan masalah hal-hal yang fatal nih, maksudnya kalau kita tidak sampaikan kesalahan itu kepada orang tersebut, dia akan salah terus karena kebohongan kita, dia akan terzalimi terus. Maka ulama mengatakan harus diakuin, disampaikan di depan dia, maaf saya pernah bohongin kamu masalah ini. Tapi kalau sesuatu itu tidak berbahaya bagi dia, artinya mungkin pernah kita bercanda sama teman, gitu kan? Sendalnya disembunyi, misal. Ditanya, kamu sembunyikan sendal saya? Kita bilang enggak, bohong kan? Tapi tidak berbahaya buat dia. Kita ketawa-ketawain, setelah itu sendalnya dikembalikan. Kan pernah bohong. Ini enggak ada efek madarat yang besar ke dia. Tapi kalau kita bohongin dia di hartanya, di bisnisnya, di keluarganya, nah ini enggak boleh, harus disampaikan. Maaf ya, saya pernah bohong begini dan saya sudah taubat kepada Allah. Ini hak kamu saya kembalikan. Kembalikan haknya, gitu kan? Jadi seperti itu. Apa yang dimaksud dengan tabarruk? Tabarruk itu diambil dari kata-kata barakah, meminta berkah. Tabarruk namanya, gitu kan? Tabarruk itu mengambil berkah. Tabarruk ini dibolehkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya sahabat itu kalau Nabi SAW selesai minum, diminum airnya. Nabi SAW habis wudu, airnya diambil oleh para sahabat. Pernah Ummu Hani mengambil keringat Nabi SAW. Tapi ini khusus untuk Nabi. Jangan semua orang diambil keringatnya. Di Indonesia ini kalau sudah kiai atau ustadz, bekas minumnya diperebutkan. Gitu kan. Malah ada juga orang yang tidak bertakwa sama Allah. Ya dia sekalian tunggangin, dia hidup dari situ. Dengan istilah nama apalah, kiai, ustadz lah, habib lah dan seterusnya. Ini malah ditunggangin. Surbannya sudah dipakai, dilelang, nih sudah dipakai nih, surbannya berkah, barakah, gitu kan, tabarruk gitu kan. Ini berkah nih dijual 25 juta, surbannya cuma 10.000 harganya gitu kan. Nggak boleh, haram ini, uang haram dimakan, nggak boleh. Jadi tabarruk itu dibolehkan, ulama mengatakan dengan ya kepada Nabi SAW kalau orang ya. Juga boleh tabarruk kepada orang tua. Seperti misalnya kita mencari berkah dari bakti kepadanya. Itu boleh, selama orang tua kita masih hidup kan. Jadi orang tua kita suruh apa, kita mencari berkah lah, karena disuruh belanja, mudah-mudahan malah usaha saya diberkahi karena bakti sama orang tua, itu tidak masalah.
atau bertabaruk dengan umumnya orang-orang yang masih hidup, yang soleh, tapi masih hidup ya. Misalnya kita datang kepada seorang syekh, seorang alim mengatakan tolong doakan saya, tapi masih hidup. Kalau sudah mati nggak boleh. Kalau sudah mati sebenarnya nggak boleh, sudah nggak boleh lagi. Makanya Umar bin Khattab dalam hadis Bukhari, di zaman khilafahnya beliau dikenal dengan Amu Ramadah, musim peceklik, panas sekali. Ya, orang semua susah makan, minum susah pada saat itu. Maka Umar bin Khattab melakukan sholat istisqa, minta turun hujan. Lalu beliau setelah sholat balik menghadap ke jamaah, waktu itu muslimin di Madinah, kemudian beliau berkata, ya Allah, sungguh ya, dulu waktu Nabi kami masih hidup, kami selalu menjadikan Nabi kami perantara antara kami dengan engkau agar engkau ya mengijabah hajat kami. Dan sekarang Nabi kami sudah mati, maka ini kami datangkan pamannya Abbas, pamannya Nabi, yang itu, maka terimalah doanya, gitu kan? Jadi seperti itu. Maka Abbas pun berdoa kepada Nabi, kepada Allah SWT mengatakan, ya Allah, ya, sesungguhnya orang-orang ini telah menjadikanku perantara antara aku dengan engkau karena kedudukanku pada nabimu, gitu kan? Maka terimalah, turunkanlah hujan buat kami. Maka turunlah hujan pada saat itu. Riwayat ini menjelaskan kepada kita, Umar ingin mengajarkan kepada kita, Nabi SAW kalau sudah meninggal tidak boleh lagi diminta tolongin, ya. Seperti tadi masalah berkah dan seterusnya itu sudah tidak boleh lagi. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Haji itu syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, tapi mengapa hanya agama Islam saja yang melakukannya, sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak? Sedangkan Ibrahim itu adalah leluhur bangsa Yahudi dan Nasrani juga. Jadi saya sudah pernah jelaskan, setiap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya. Setiap kaum yang berada di lokasi yang Nabi itu berdakwah di situ, selama belum datang Nabi lain atau Rasul lain di lokasi yang sama, maka syariat Nabi itu berlaku. Begini maksudnya. Nabi Ibrahim alaihissalam punya lokasi dakwah 3 wilayah waktu itu. Babilonia yang ada Namrud, tapi akhirnya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena Namrud tidak mau beriman dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pindah ke Palestina. Kemudian juga Mekah. Jadi wilayah dakwanya Nabi Ibrahim 3, gitu kan? Selain 3 lokasi, Nabi Ibrahim nggak punya kewajiban untuk datangin, nggak ada kewajiban. Kayak datang ke Indonesia misalnya, datang ke Persia, nggak perlu. Nabi Ibrahim di situ saja. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah wilayah berdakwah di Palestina, di sebelah Palestina itu ada negeri namanya Jordania. Jordania ini itu wilayah kaum Lut yang disiksa oleh Allah SWT, homoseksual. Di situ ada Nabi Lut. Nabi Lut ini siapa? Ponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi cuma perbatasan saja. Masyarakat Palestina waktu itu tidak punya kewajiban datang ke Yordania beriman pada risalahnya Nabi, maksudnya mengikuti syariatnya Nabi Lut, gitu kan? Lut alaihissalam, pengikut Nabi Lut tidak perlu juga mengikuti Ibrahim alaihissalam, tapi mereka wajib mengimani keberadaannya. Oh iya, ada Nabi Ibrahim di sana, ya. Oh ada Nabi Lut di sana, tapi tidak wajib untuk mendatangi wilayah dan beriman pada mereka, gitu kan? Orang-orang Yahudi sekarang itu mereka ya, mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa punya lokasi dakwah, gitu kan? Mesir dan Palestina, 2 wilayah dakwah ini. Nah pada saat Nabi Musa alaihissalam syariat Nabi Ibrahim di Palestina dihapus dengan datangnya Taurat. Tapi Nabi Musa tidak punya kewajiban masuk ke Mekah, ya. Sementara Mekah termasuk lokasi dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan waktu itu syariat haji adanya di Mekah, gitu kan? Adanya di Mekah. Maka orang-orang Yahudi tidak punya kewajiban untuk melakukan haji, karena tidak masuk dalam syariat Musa alaihissalam, tidak masuk dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, gitu kan? Tapi kalau mereka ingin mengerjakannya ya, pada saat itu karena menganggap Ibrahim alaihissalam pernah kerjakan, itu umum-umum saja. Makanya Rabi'atu bin Nasr, salah satu raja Yaman dulu yang masuk agama Yahudi, itu sempat beriman dengan Allah SWT, mengikuti risalah Musa alaihissalam dari 2 pendeta Yahudi di Madinah. Kemudian waktu lewatin kota Mekah ingin pulang ke Yaman, sempat ada satu suku namanya suku Huzail membenci ya orang Yaman dan membenci masyarakat Madinah. Maka dia bilang kepada Rabi'atu bin Nasr, di sini nih ada bukan Tabban As'ad namanya, bukan Rabi'atu bin Nasr, Tabban As'ad raja ini.
Huzail ini mengatakan kepada Tabban As'ad yang sedang membawa dua pendeta Yahudi dari Madinah menuju ke Yaman, wahai raja, karena suku Huzail ini benci orang Yaman, benci orang Madinah, orang Mekah. Dia bilang, Anda mau enggak? Ya, Anda mau enggak mendapatkan harta? Gampang sekali, banyak, tidak perlu perlawanan. Kata si Tabban As'ad, tentu saja, saya mau. Ya, saya mau. Kata mereka di sini di kota ini Mekah ada sebuah rumah. Yang rumah itu banyak sekali harta di bawahnya. Memang orang-orang Mekah dulu, karena menghormati Ka'bah, mereka banyak mengubur emas-emas, patung apalah dari emas ditanam di bawah Ka'bah gitu kan. Mereka begitu. Bongkar rumah itu Anda akan dapat. Begitu dia sudah susun pasukannya, pendeta Yahudi yang dua orang ini ikut sama Tabban As'ad yang mengajak dia masuk agama Yahudi berkata, kalau Anda mau kemana wahai Tabban? Dia bilang, saya masuk ke Mekah, mau menghancurkan rumah yang katanya banyak hartanya. Kata dua pendeta Yahudi ini, demi Allah, ya, suku Huzail yang menuntun Anda tadi ke situ itu cuma mau menghancurkan Anda. Kami tidak tahu rumahnya Allah di muka bumi ya kecuali ini, nggak ada yang lain. Ini rumahnya Allah. Orang Yahudi pun mengakuin itu. Lalu kata mereka, apa kata si Tabban As'ad, apa saran kalian berdua kepada dua pendeta ini? Dua pendeta ini mengatakan tawaflah di situ dan hormati rumah itu. Lalu kata Tabban As'ad, kenapa kalian tidak tawaf? Kata pendeta Yahudi ini, kami mau tawaf. Asal tidak ada berhala, tapi karena berhala penuh di situ kami tidak berani tawaf di situ. Kami ini adalah ulamanya Yahudi. Berarti mereka mau menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat tiba di lokasi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi bukan masuk dalam kewajiban mereka. Allahu a'lam. Ini yang saya tahu. Apa jawaban yang paling tepat jika orang Nasrani memfitnah dengan mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan dan penumpahan darah? Mengapa dalam Islam diperbolehkan poligami? Bukan, Islam memang disebarkan dengan peperangan, gitu kan? Memang ada salah satu ekspansi Islam itu selain dakwah, gitu kan? Dengan peperangan jihad, memang itu. Dan kita sebelum memerangi orang-orang yang non Muslim yang tidak beriman pada Allah ini, ditawarkan dulu 3 hal kan? Ditawarkan dulu 2 hal baru perang. Tawarkan Islam dulu, didakwahin, mereka nolak, disuruh bayar jizyah upeti. Mereka nolak, baru terjadi peperangan. Setelah peperangan pun terjadi, wasiat Nabi apa? Jangan bunuh orang yang menyerah, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh hewan-hewan, jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tempat ibadah, jangan bunuh atau rusak tumbuh-tumbuhan. Gitu kan? Diwasiatkan oleh Nabi SAW. Jadi pasukan jihad memang ada, gitu kan? Menyerang untuk menyebarkan Islam. Ada wilayah yang memang dengan penyerangan, ada wilayah dengan tidak. Seperti kita tahu Persia, ya, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, itu semua dulu dengan jihad. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diserang, memang diserang, kemudian tersebarlah agama Islam setelah itu. Gitu kan? Waktu mereka takluk di tangan Islam, Islam terapkan hukumnya, hukum Allah diterapkan, maka mereka masuk Islam. Dan kita perlu tahu ya, keenam imam hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, semua ini bukan orang Arab, semua orang dari Persia nih. Semua ini 6 orang Persia. Dari Bukhara, Imam Bukhari itu dari Bukhara, ya, dari negeri Bukhara, ya, dari Rusia. Kemudian Imam Muslim dari Uzbekistan. Kemudian Imam Abu Daud, Imam Nasai, Ibnu Majah itu semua dari Iran, dari Khurasan, gitu kan? Dari negeri Persia mereka. Ini semua muncul ulama-ulama ini setelah ekspansi Islam tadi, perang. Begitu perang menang, dididik mereka Islam, mereka jadi ulama akhirnya. Gitu kan? Banyak sekali itu memang ada. Ada juga Islam disebarkan dengan dakwah. Memang begitu. Jadi kalau ada orang Nasrani mengatakan kalian menyebarkan agama kalian dengan pertumpahan darah, kita mengatakan memang ada dengan pertumpahan darah. Bagi orang yang nolak kebenaran karena kami yakin innad dina indallahil Islam, agama diterima sisi Allah hanya Islam, maka kita akan sebarkan itu. Anda nolak, kami akan perangin Anda. Memang begitu. Pada saat memang ada kekuatan Islam. Dan ulama mengatakan yang membuat umat Islam sekarang terhina, satu jawabannya, mereka tinggalkan jihad. Itu masalahnya. Kita justru karena sekarang tidak pernah berjihad lagi. Kalau di zaman Nabi SAW, hampir setiap saat pengiriman pasukan tuh. Nyerang sana, nyerang sana. Memang gitu. Bukan tujuannya mengambil harta ya. Karena kalau mereka sudah beriman, ini ditawarin Islam dulu, mereka masuk Islam, sudah selesai. Udah mereka, rajanya tetap jadi raja, setiap harta mereka milik mereka, nggak ada yang diambil sama sekali. Udah masuk Islam, dikirimin surat, ditawarin, mereka mau, sudah. Mereka nolak, mereka bayar upeti. Udah diambil upetinya, per kepala bayar sekian, dikasih masuk dalam pemerintahan Islam, dibagikan kepada kaum muslimin. Itu termasuk harta rampasan perang, namanya ghanimah, dibolehkan.
Jizyah itu sebagian ulama masukkan mengatakan bagian daripada harta rampasan perang, walaupun dia jumlahnya tidak sebesar harta rampasan perang. Kalau nolak baru diperangin. Emang begitu. Kata Nabi SAW, akan tiba saat nanti di mana kalian akan dikeroyokin oleh umat-umat selain kalian seperti al-akalah. Al-akalah itu serangga kecil yang manggil teman-temannya mengurumuni satu makanan. Sebagian ulama mengatakan makna daripada makna daripada akala ini bukan serangga, tapi seperti orang yang pemilik jamuan, dia siapkan jamuan lalu dia bilang sama tamu-tamunya, ayo sini yuk makan rame-rame. Nah kalian seperti nampan makanan dikeroyokin. Pada saat itu sahabat kaget gitu kan. Kata Nabi, ya Rasulullah, apakah pada saat itu, mungkin kayak kita zaman sekarang ya, apakah pada saat itu jumlah kami sedikit umat Islam sampai kami dikeroyokin semaunya orang saja? Bayangkan Nabi SAW berikan isyarat seperti nampan makanan yang dikeroyokin semua pada makan semaunya, gitu kan? Irak diambil semaunya dengan alasan Saddam Hussein yang bermasalah. Padahal sebenarnya penjajahan zaman sekarang tuh, berapa banyak dicuri hartanya Irak, dikacoin sampai sekarang umat Islam jadi kacau semua di sana. Semua wilayah yang dimasukkan orang kafir itu jadi kacau semuanya, gitu kan? Diambil harta kita, tapi dengan alasan presidennya disalahkanlah, dibunuhlah. Si muslim dibunuh. Tapi dengan alasan teroris, dengan alasan perbuatan ini, dan ini mau jadi pahlawan masuk, akhirnya diambil. Itu sama saja penjajahan zaman dulu. Apa bedanya? Apa urusan kamu dengan negaranya orang rakyatnya aja merasa bahagia kok. Sampai sekarang orang Irak mengatakan, coba Saddam Hussein hidup lagi ya. Mereka berharap Saddam aja yang mimpin daripada sekarang keadaannya. Kacau balau semuanya, gitu kan? Berapa juta barel minyak tiap hari diambil, ditransfer ke negara-negara penjajah ini. Itu kan mereka melakukan itu. Kenapa kalau kita mengatakan orang Islam nggak boleh mengatakan memang kita berperang? Loh, memang jihad itu salah satu ibadah dalam agama kita, gitu kan? Mempertahankan kebenaran, menyebarkan agama Allah. Mereka aja melakukan membantu umat Islam, gitu kan? Tapi umat Islam punya hukum-hukum. Nggak ada mutilasi dalam Islam. Nggak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Nggak boleh bunuh orang tua. Nggak boleh bunuh perempuan. Nggak boleh orang sudah nyerah lempar senjata, nggak boleh. Jadi tawanan boleh. Tawanan pun nggak boleh disiksa, nggak boleh dihukum, diajak masuk Islam. Ya begitu hukum dalam Islam. Ada dalam Islam itu. Jadi itu realitanya. Dan gitu. Kata Nabi SAW, ya waktu sahabat bilang, apakah kami sedikit waktu itu? Kata Nabi SAW, tidak. Kalian banyak, bahkan mengalahkan jumlahnya orang-orang yang mengurumuni kalian itu. Lebih banyak. Umat Islam sekarang mendekati 3 miliar. Dari 7,3 miliar jumlah manusia. Kita ini hampir setengahnya seluruh dunia sekarang, gitu kan? Kalian banyak, tapi kalian seperti buih di lautan. Lalu para sahabat waktu itu bingung, apa sebabnya? Karena zaman dulu saja di zaman Nabi sahabat jumlahnya sedikit, tidak pernah kalah. Bahkan kata Nabi SAW apa? Umat tuh kalau bersatu 12.000 orang, tidak akan pernah terkalahkan. 12.000. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud, gitu kan? Sekarang jumlah umat Islam di Indonesia ini kalau kita hitung 85% saja, dari 280 juta atau 300 juta, berapa jumlahnya? Berlipat ganda dari 12.000 itu. Kata Nabi kalau berkumpul 12.000 umatku menjadi pasukan atau prajurit perang, itu tidak akan terkalahkan. Itu jelas dibahasakan, gitu kan? Jadi umat Islam sekarang dinabobokkan supaya tidak berperang. Sedikit mau ribut masalah perang, oh teroris, oh gini. Padahal mereka sendiri berbuat teroris. Orang Yahudi enaknya bantai tiap hari umat Islam di Palestina itu bukan terorisme. Bunuh tiap hari, perempuan diperkosa, dibunuh semaunya. Terus dikatakan tidak apa-apa. Terus umat Islam nggak boleh jihad, nggak boleh tumpahin darah orang kafir. Subhanallah. Mana keadilan nih? Dan sampai kapan kita nina bobok seperti ini gitu kan? Nggak boleh memang. Lalu kata Nabi SAW pada saat itu kalian tertimpa penyakit wahan. Kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Karena ini masalahnya nih wahan nih. Ini yang membuat kita terhina pada saat itu dan dikerumuni oleh orang-orang lain. Kata Nabi SAW, 2 riwayat. Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kalian selalu cinta dunia dan lupa masalah akhirat. Artinya kalian ini sebagian ulama hadis bilang tidak nuntut ilmu lagi. Nggak ada yang hadir di majelis ilmu seperti ini sehingga ingat akhirat. Kan? Dunia aja terus sibuk. Lupa majelis ilmu, lupa sholat, lupa ibadah. Begitu orang-orang Islam pada saat itu. Dan kalian takut mati. Karena nggak ada amalnya. Riwayat lain mengatakan apa? Hubbud dunya wa karahiyatul jihad. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Ya, kalian cinta dunia dan takut dengan jihad. Nggak pernah lagi berperang. Gitu kan? Padahal itu keterampilan yang kita harus beribadah itu. Ya. Berjihad itu adalah ibadah. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, zaman Abu Bakar, zaman Uthman, zaman Ali, mereka itu
berlumba-lumba para sahabat untuk pergi jauh ke wilayah umat Islam di perbatasan dengan orang kafir hanya untuk berjihad, berjaga-jaga di situ. Karena kata Nabi SAW, ribatu yawman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Satu hari berjaga-jaga di perbatasan antara orang Islam dengan orang kafir sehari saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sekali anda ikut jihad, apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? Magbarrat kadama abdin fi sabilillah fatamassuhun nar. Tidak akan pernah disentuh api neraka dua telapak kaki seseorang yang sempat tersentuh debunya medan perang. Nggak bakal tersentuh dengan api neraka itu. Satu kali pergi jihad. Itu yang luar biasa itu. Yang tidak hilang dari kita sekarang. Sekarang anak-anak kita didik jadi apa? Nak mau jadi apa nak? Penyanyi. Mau jadi apa? Artis. Nggak ada mau jadi mujahid, gitu kan? Nggak ada yang mau menjadi seorang alim, mengajar di masjid. Itu nggak ada. Jadi memang kita sendiri menjauhkan mereka. Jadi ini penyebabnya. Kemudian kalau kenapa Islam bolehkan poligami? Poligami bukan dari Islam kok. Seluruh agama yang lalu punya poligami. Islam membatasinya. Laki-laki cuma boleh 4. Nabi SAW menikahi 9 wanita khusus untuk beliau. Tapi apakah anda sudah tahu nabinya orang-orang Yahudi yang banyak sekarang menyerang poligami ini? Nabi Sulaiman punya 99 istri. Hadis sahih riwayat Bukhari itu. Ya kan? Rata-rata semua nabi-nabi itu memang berpoligami. Dan itu bukan hal yang aib. Gitu kan? Bukan hal yang aib. Gitu kan? Memang itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena disuruh memperbanyak keturunan, gitu kan? Memperbanyak keturunan memang sudah begitu. Itu bukan hukum dalam Islam, tapi hukum dalam semua agama. Ya, ada buku-buku banyak bicara masalah poligami dan akan direntetkan sejarah. Hampir semua nabi itu memiliki memang 2 orang istri, 3 orang istri, itu sudah biasa. Raja-raja memiliki sekian banyak istri. Itu kan memang sudah begitu. Ya, memang sudah begitu hukum sunnatullah Allah ciptakan. Siapa yang berani membantah hadis Nabi SAW yang menceritakan setiap orang muslim, kalau orang mukmin masuk surga punya minimal 2 orang istri dari bidadari. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Orang terima atau tidak terima hadis Nabi yang menjelaskan di surga akan berpoligami laki-laki. Memang sudah begitu hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Jadi memang kita yang harus membuka diri belajar. Kenapa agama bolehkan? Ya, kenapa saya belum bisa? Kenapa saya belum mau belajar? Ya, jangan spontan menolak, gitu kan? Akhirnya kita menganggap remeh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah dengar tausiah Ustadz di YouTube bahwa bernazar hukumnya makruh. Sebelumnya saya sudah bernazar untuk suatu hajat, namun hajat tersebut belum terwujud. Bolehkah saya membatalkan nazar tersebut karena hukumnya makruh? Kalau belum terwujud maka boleh. Belum terwujud ya. Kalau terwujud nggak boleh lagi. Saya kalau sembuh, saya mau puasa 3 hari, sembuh berarti wajib, udah nggak boleh. Ulama mengatakan nazar hukumnya makruh karena kalau terpenuhi wajib dilakukan, makanya dimakruhkan, gitu kan? Tapi kalau belum terwujud masih boleh anda batalkan. Salah satu dosa besar yang pernah Ustaz sampaikan adalah menggunakan pakaian hingga menutupi mata kaki bagi laki-laki. Terlebih pada saat sholat. Saya sering menjumpai imam sholat berjamaah dengan mata kaki tertutup pada saat sholat. Apakah sholat berjamaah tersebut sah? Jika tidak sah, apakah saya tetap menjadi makmumnya atau lebih baik saya sholat sendiri atau bikin jamaah baru? Memang ini hadis, Bapak Ibu sekalian. Saya heran ya. Kadang-kadang orang banyak ribut tentang masalah isbal. Laki-laki kenapa harus celananya di atas mata kakinya? Nanti jingkrang lah, nanti inilah, dengan beragam macam istilah. Ya kan gitu. Jadi begitu dia menjalankan sunnah Nabi malah disorotin. Yang saya heran di mall, ini mall sebelah anda lihat sekarang. Ada orang yang pakai celana di atas lututnya. Bukan di atas mata kaki. Nggak malu tuh jalan. Ada orang lebih tinggi lagi, pahanya kelihatan. Nggak malu jalan. Subhanallah, kita jalankan sunnah Nabi di atas mata kaki lalu malu. Mengatakan aib. Oh kalau saya ke kondangan nanti malu celana saya jingkrang. Ada perempuan bolong belakangnya. Kekurangan kain. Nggak malu tuh. Kenapa anda mesti malu? Subhanallah. Sementara ancamannya sangat berat. Nggak bisa dipertemukan dengan itu. Kata Nabi SAW. Semua atau 3 golongan yang berat sisanya hari kiamat. Allah tidak akan lihat. Ya, Allah juga tidak akan bantu di timbangan. Tidak maafkan mereka. Yang pertama musbil. Memang laki-laki menutup mata kakinya. Ya dengan kainnya. Kemudian yang kedua manan, orang yang sebut-sebut kebaikannya. Udah bantu orang sebut-sebut, gitu kan? Lalu yang ketiga itu adalah orang yang bersumpah palsu, berbohong, gitu kan? Mengatakan saya belum sampai modal kalau berdagang misalnya, padahal sudah untung. Nah ini semua bohong. Ini termasuk orang yang disiksa oleh Allah SWT. Kalau masalah sholat memang masih khilaf di antara ulama tentang kesahihan hadis ini, tapi ada yang menghasankan dan saya cenderung dengan pendapat ini pribadi ya. Bahwasanya ada seorang sahabat masuk masjid, kemudian dia sholat,
Setelah sholat, kata Nabi SAW, ulangin udukmu. Bukan cuma sholat, ulangi udukmu dan sholatmu. Sahabat ini nggak bertanya, keluar uduk lagi lalu kembali sholat. Dia nggak nanya. Selesai salam yang kedua kali, Nabi bilang, ulangin udukmu dan sholatmu. Disuruh ulangin lagi. Orang ini nggak nanya, keluar uduk langsung masuk lagi sholat. Ada satu sahabat di sebelah Nabi bertanya, ya Rasulullah, 2 kali Anda suruh dia berhenti. Kenapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Mata kakinya tertutup. Gitu kan? Nah ini hadisnya ya. Lalu bagaimana hukumnya kalau saya sholat di belakang imam yang musbil, tutup mata kakinya? Kalau dia tahu hukumnya dan dia sholat, maka kita nggak boleh sholat di belakangnya, gitu kan? Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, umum, buku fikih menjelaskan as-sholat wara imam majhul hal. Hukum sholat di belakang imam yang tidak jelas statusnya, tahu nggak hukum sunnah, faham nggak jadi imam, bacaannya benar nggak? Ternyata pas kita sholat bacaannya ngawur, kan? Sholatnya ngawur. Sahkah sholat kita? Sah, nggak masalah. Kata Nabi SAW, kalau imam salah, ya, dia batal sholatnya, dia berdosa dan kalian sah sholatnya. Kalau dia benar, kalian dapat pahala, dia dapat pahala dan dia diberikan pahala-pahala kalian, gitu kan? Seperti itu hukumnya. Apa dasarnya beberapa sholat jamaah di masjid tertentu menggunakan doa kunut pada saat subuh? Hadis Nabi SAW, tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama yang berbunyi Nabi SAW tidak pernah yang meninggalkan kunut selama beliau hidup. Tapi ini hadis lemah ya, hadis yang memang dilemahkan karena ada rawinya pembohong. Ada rawinya pembohong kan gitu. Jadi ulama mengatakan kalau hadis itu lemah karena misal ada kan lemah itu bisa banyak penyebab ya. Bisa saja hafalannya tidak kuat gitu kan. Atau pernah dia masa mudanya hafalannya kuat, kemudian masa tuanya dia mulai lupa. Maka hadis yang di masa mudanya diterima, hadis di masa tuanya ditolak. Ya ini disilakan dalam ilmu hadis ikhtalata fi akhir umrihi, mulai bercampur baur hafalannya di akhir hidupnya. Ini lemah tapi lemahnya tidak lemah sekali. Ada lemah yang karena pembohong, itu nggak bisa diterima. Nah hadis-hadis berhubungan dengan kunut subuh memang kebanyakan seperti itu dan Imam Ahmad merincikan dengan sangat panjang lebar. Banyak orang-orang kita di Indonesia melakukan kunut subuh kan itu, dengan hadis yang lemah, sementara mereka meninggalkan kunut witir yang hadisnya sahih. Mereka nggak pernah kunut kalau witir. Saya kalau masuk subhanallah di masjid yang subuh kunut, kalau dia sholat tarawih atau dia witir nggak ada kunutnya. Padahal sebenarnya justru itu yang hadisnya sahih, ini yang hadisnya lemah gitu kan. Tapi dalam masalah ini kita tidak boleh perselisihkan, tidak boleh permasalahkan. Imam Ahmad mengatakan siapa yang sholat di belakang orang imam yang sedang kunut dia ikut. Gak ada masalah dengan niat dia ingin kunut nazilah. Dia bukan kunut subuh tapi dia kunut nazilah. Kunut nazilah ini adalah kunut yang dibaca oleh Nabi SAW setiap kali ada masalah yang menimpa kaum muslimin dan dibaca di 5 waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Semuanya digunakan kunut. Sebagaimana ada satu suku dari orang Badui yang pernah membunuh beberapa sahabat Nabi penghafal Quran. Lalu Nabi SAW kunut nazilah selama sebulan untuk Allah hukum mereka. Bagaimana hisab di padang mahsyar bagi orang-orang di pedalaman yang belum sampai ajaran agama kepada mereka? Apa yang Allah lakukan kepada mereka masuk surga atau neraka? Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis dikatakan tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan uji semua manusia kalau masih dalam fitrah. Fitrah itu asal dia lahir ya, belum diubah-ubah. Maka pasti dia kenal Tuhannya. Dia kenal Tuhannya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kullu mauludun yuladu alal fitrah. Semua yang lahir di muka bumi pasti dalam keadaan fitrah, maksudnya kenal Tuhannya. Fa'abawahu yuhawidanihi, nanti kedua ayahnya kalau Yahudi menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasara kalau orang tuanya Nasara, au yumajjisani, atau menjadikannya menyembah api atau berhala kalau memang orang tuanya penyembah api dan berhala, gitu kan? Jadi memang dia fitrah. Allah SWT akan menguji mereka. Kalau mereka tetap dalam fitrahnya tahu Allah, masuk surga. Ya, masuk surga. Termasuk di sini ulama membahas anak-anak orang kafir yang meninggal dalam keadaan orang tuanya kufur, belum balik. Ada orang Nasrani anaknya mati 10 tahun belum balik, maka sama hukumnya masuk dalam tahta masyiatillah. Kalau mereka masih dalam fitrah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, maka mereka masuk surga bersama kaum muslimin. Apa hukum imunisasi untuk bayi? Karena sebagian imunisasi bahannya terbuat dari sesuatu yang haram seperti babi. Kalau Anda pastikan bahannya haram, jauhi. Tidak usah dipakai, gitu kan? Di zaman Nabi SAW tidak ada anak yang imunisasi, sehat semua. Bahkan jadi mujahid semua, Masya Allah, gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau memang bahannya Anda pastikan tidak ada masalah, kemudian memang terbukti secara medis itu baik buat kesehatan, tidak Anda lakukan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu ya. Kalau saya sih secara pribadi
4 anak saya yang pertama, saya memiliki 6 orang anak, alhamdulillah. 4 anak saya yang pertama itu memang diimunisasi karena saya belum tahu awalnya gitu kan. Saya suruh istri saya untuk bawa ke klinik dan diimunisasi karena alasan memang itu peraturan pemerintah. Kemudian setelah anak yang kelima, saya mendapatkan informasi dari majalah Bekam. Teman-teman banyak susun majalah Bekam dari dai-dai. Lalu didatangkan fakta-fakta situ, ada beberapa dokter kita pun di Indonesia, dokter spesialis yang menjelaskan kalau imunisasi itu ada bahan-bahan haramnya. Gitu kan? Dan berbahaya bagi bayi karena itu adalah bakteri yang disterilkan secara medis pun tidak bisa ditangkap tuh kalau istilah bakteri disterilkan gitu kan. Namanya bakteri tetap berbahaya lalu disuntikkan untuk memancing kekebalan tubuh si bayi padahal dia sudah punya kekebalan tubuh sebetulnya ya, maka semenjak itu 2 anak terakhir saya tidak pernah imunisasi dengan izin Allah. Bagaimana sikap kita sebagai muslim dengan kejadian masalah Charlie Hebdo ya. Ya ini yang dari Prancis yang telah berani membuat karikatur Nabi SAW. Ya kita doakan untuk Allah hukum, gitu kan? Yang punya kekuatan power mau serang hukum dia silahkan. Ya, yang jelas dalam Islam bukan kesalahan kalau menghukum orang yang menghina Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW itu dipancung, ya, nggak main-main. Ya, Ka'ab bin Ashraf itu orang Yahudi menghina Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan siapa yang bisa membunuhnya? Sahabat mengangkat, ponakannya sendiri mengatakan saya Rasulullah. Lakukan, disuruh dibunuh oleh sahabat Nabi SAW. Karena sudah menghina Islam. Sampai kapan kita ini berlemah-lemah ini? Enggak ada orang diam. Sedikit masalah, ada yang mengaku orang Islam itu saya yang tembak. Oh berarti itu masalah itu teroris, Islam memang keras dan segalanya. Kalau gara-gara kita membela agama kita dikatakan keras, saya siap dikatakan keras. Kenapa emang? Gitu kan? Mau agama kita benar kok. Allah mengatakan ya, Inna dina indallahil Islam. Agama diterima sisi Allah hanya Islam. Apa kata ulama tafsir? Semua selain Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di neraka. Gak boleh anda ragu loh ya. Nasrani masuk neraka, gak boleh ragu. Gak boleh ragu Yahudi masuk neraka, gak boleh ragu. Tidak ada agama yang Allah terima kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan apa kata Allah dalam ayat lain? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Gak bakal bisa diterima itu di sisi Allah SWT. Gak boleh ragu. Kata Nabi SAW tidak ada seorang pun dari hadis riwayat Muslim, dari Yahudi, Nasrani, Majusi, semua penyembah berhala, penyembah api, mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu dia tidak beriman pada saya, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, tidak beriman pada risalah Nabi SAW, kecuali pasti jadi penghuni neraka. Sabda Nabi jelas, gitu kan? Jelas firman Allah Subhanahu Wa Taala. Anda jangan ragu, Allah mengatakan apa? Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Memang begitu. Kita bukan benci individunya, garis bawahi kalimat ini. Tidak ada dalam Islam mutilasi, tusuk orang, enggak ada. Kecuali kita memang jihad atau memang lagi diserang, gitu kan. Tapi kita sedang membenci keyakinannya saja. Keyakinannya diperangin, didakwahin, diluruskan, dinasehatin. Hukuman pun secara fisik itu karena untuk membuat dia tinggalkan kekufurannya. Itu. Jadi nggak ada kebencian secara fisik. Makanya begitu syahadat selesai kan. Ada lagi urusannya. Nah, ini yang mesti difahami. Bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada sesama muslim yang melaksanakan maulid Nabi SAW. Jadi nasihatin. Tanya, Nabi pernah buat acara maulid nggak? Jawaban kalau mereka jujur, Bapak Ibu sekalian. Mereka akan bilang belum pernah Nabi kerjakan. Pasti begitu. Karena memang Nabi SAW tidak pernah rayakan seperti yang mereka rayakan ya. Berdiri, baca salawat, lalu anggap ruhnya Nabi sedang lewat. Itu tidak pernah. Dan secara histori, Anda boleh kembali kepada semua buku sejarah Islam. Maulid itu muncul tahun 230 Hijriah. Di masa kerajaan dinasti Fatimiyah. Fatimiyah ini berfaham Syiah. Syiah ini siapa? Kelompok yang mengaku Islam, yang mengatakan Quran kita itu kurang. Mereka punya 49 juz, tempatnya sekarang di Iran. Gitu kan? Dan mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Mereka yang pertama membuat acara maulid. Dan mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali. Dan juga raja mereka. Sampai hari ini di Iran begitu. Gitu kan? Memang kita dalam pemahaman sahabat dan tabi'in belum pernah ada terjadi itu. Dan tidak akan mengurangi sedikit pun. Dari hak Nabi Muhammad SAW dengan tidak mengadakan acara lahirnya. Karena kita setiap saat, setiap namanya disebut SAW kita membacakan salawat untuk beliau. Ya kan? Setiap syahadat, tasyahud dalam solat membaca salawat. Setiap kali habis selesai azan baca salawat. Hari Jumat baca salawat. Kita memang dianjurkan membaca dan tidak mengenal pada hari lahirnya saja. Masalahnya Nabi enggak contohkan saudaraku. Kalau Anda tidak anggap Nabi Muhammad SAW sebagai kiai Anda, lalu siapa yang Anda ikutin?
dalam buku yang saya tulis, mudah-mudahan Allah mudahkan selesai. Saya banyak singgung poin ini. Judulnya Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa? Selalu saya titik beratkan masalah ini. Karena saya bilang di Indonesia mohon maaf banyak kiai-kiai yang mau mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Lalu saya kasih tanda tanya. Kenapa kalau Anda bertanya? Jawabannya adalah pada saat mereka melakukan perbuatan yang Nabi nggak contohkan, lalu kita tanya, Pak Kiai, kenapa Anda lakukan ini? Mereka akan mengatakan ini kan baik, gitu kan? Ini kan baik. Maka saya kembali bertanya, apakah Anda berani mengatakan di depan Nabi SAW, kalau begitu ya Rasulullah, Anda nggak ajarin, tapi ini kan baik, jadi saya mau buat, gitu kan? Maka sama saja Anda mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih tahu daripada Anda. Nabi nggak pernah ajarin terus mau dibuat, ngapain? Sedangkan yang disunnahkan saja sudah banyak, gitu kan? Bapak Ibu sekalian terapkan sunnah saja, itu udah banyak, terbengkalai. Ini mau ngarang-ngarang perbuatan yang Nabi tidak contohin, bagaimana caranya? Subuh, ada sholat sunnatul fajr, iqamah ada subuh, ada zikir pagi, ya rutinkan. Sebentar istirahat ada duha, sebentar istirahat ada duhur, qabliyah duhur, duhur ba'diyah duhur. Ada 4 rakaat sebelum duhur, ada duhur 4 rakaat, ada ba'diyah duhur 4 rakaat. Sebentar istirahat ada asar, ada qabliyah asar 4 rakaat, ada asar, ada zikir sore. Sebentar istirahat ada maghrib, qabliyah maghrib 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, ada ba'diyah maghrib 2 rakaat. Istirahat sebentar ada isya, qabliyah isya 2 rakaat, isyanya 4 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Sebentar istirahat ada tahajud 8 rakaat dan witir 3, kembali lagi subuh. Ini baru yang rutin. Sudah jagakah itu? Gitu kan? Belum masalah baca Qur'annya, belum jenguk orang sakit, belum bakti dengan orang tua, belum mengerjakan zikir-zikir yang belum masuk di zikir pagi sore ya. La haula wala quwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, dan banyak zikir yang lain yang kita harus amalkan. Yang sunnah saja sudah padat untuk dikerjain, ngapain buat-buat perbuatan baru, gitu kan? Contohnya saja. Mudah-mudahan kaum muslimin diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak diutus kecuali untuk diciplak dan diikutin. Maka ikutin jejaknya, lakukan yang diperintahkan dan tinggalkan yang dilarang, dan juga yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga memang benar-benar kita sesuai dengan ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Cukuplah sebagai peringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, ya, kullukum tadkhulul jannata illa man aba. Kalian semua pasti masuk surga kecuali yang nolak. Kata para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang nolak itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa yang ngikutin saya, ngikutin mengerjakan apa yang saya perintahkan saja, gitu kan? Enggak nambah, enggak kurangin, maka masuk surga. Siapa yang menolak saya, ya, tidak mau ikutin saya, maka berarti dia akan masuk ke dalam api neraka. Dan kata Nabi SAW memperingatkan masalah buat-buat ibadah yang dalam hadis Muslim. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun aw mardud. Siapa yang buat-buat ngarang-ngarang ibadah yang tidak saya contohkan, maka akan tertolak atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang peringatan Nabi, bukan dari saya. Semoga kita bisa memahami masalah ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.